Wah. Halo. Ya, selamat malam. Muslim apa Kristen, Bang? Selamat malam juga. Muslim apa Kristen, Bang? Selamat malam. Muslim apa Kristen, Bang? Muslim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Itu Dance kok agak aneh ya Pak Dance ya? Kok ngasih roomnya? Ini mah Bang Nanar, anjir. Unity Nindir. Assalamualaikum Guru Dajuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unity Nindir. Ya. Nandar. Ya. Tadi kenapa kabur Bang Nanar lawan si itu? Ada telepon. Oh, ada telepon. Iya. Tapi bubuk sama Ustaz Alwan, alhamdulillah sama Ustaz Tata. Alhamdulillah. As-Saffat. Saya pakai akun ini tapi tetap kenal Guru Dajuma. Gimana ini orang-orang? Oten-oten. Padahal sudah ganti nama, ganti profil. Tetap kenal nih. Itulah hebatnya kalau orang disayang itu pasti susah untuk kita lupa. Jangan seperti Tuhannya orang sebelah, ibu kandungnya sendiri nggak kenal siapa dia. Baru hilang 3 hari, langsung tidak dikenal sama emaknya, kan aneh. Dia tanya pula tuh sama anaknya sendiri, siapa kau cari ibu? Apakah kau melihat mayat Tuhan kami, katanya. Lucu. Ngomong sama anaknya sendiri. Dia nggak tahu kalau itu anaknya. Itu Yohanes 21 itu kan gurunya ya? Yohanes 20 ya termasuk Yohanes 21 juga. Lucu kan ya? Iya, komedi. Kalau Yohanes 20 itu istrinya Guru Nda, bukan Ya, iya betul. ibunya. Kalian 20, Maria Magda. Ya, Maria Magdalena. Yesus kan poligami juga menurut Kristen. Istrinya Pening itu aku. Pening Maria aku dengar itu. Istrinya 3, Maria Magdalena, Maria Betania sama Marta. Dari mana itu anjir? Loh, Kores nggak tahu? Oke. Nggak tahu istri kok sampai 3 gitu istrinya. Sebentar, saya tunjukkan sekali aja ya. Filipus itu. Silat, pusilat. Filipus. Ada itu. Ntar dulu. Sering mencium mulutnya murid Maria Magdalena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini bang, saya kan baru tahu TikTok nih. Mungkin ini sangat penting buat saya. Iya, gimana, Gimana Bang? caranya turun ini bang? Lewat pintu, Bang. Keluarnya Nggak lewat bisa turun pintu. ya? Pengen turun nggak tahu. Allahu Akbar. Ini ada yang tadi belajar Guru Nda, Bang Jeremy. Bang Jeremy, selamat malam. Malam. Ya, mau belajar lagi silakan. Mau bertanya lagi atau gimana? Mau. Itu aja. Materi kajiannya sampai mana? Bang Jeremy, Apa? Saya belajar tentang Islam sih, kan udah belum pelajari beberapa itu kan, misalnya dari Al-Quran kayak gitu Pak. Pelajari. Yang saya pelajarin ya kalau dari Al-Quran itu kan sejarah tentang Ibrahim Ismail membangun Mekah di Ka'bah. Terus menurut Islam terus peristiwa Isra Miraj kan ya, di mana Nabi Muhammad itu dibawa ke sorga, dibawa ke sorga. Itu benar nggak? Bukan ke surga itu dia dibawa. Firdaus, Bukan juga. Isra Miraj. Iya. Banyak. Ini ada Ustadz Tahta, ada adik saya itu, beliau yang tahu itu.
Kalau saya yang saya tahu itu terkait dengan Yesus, bagaimana Yesus dari perkataan jadi daging, ya kayak gitu-gitu. Tentang itu ya. Iya. Tapi soal kan Pak, saya juga sempat diskusi juga sih kata sama teman-teman saya yang muslim sih, kata mereka sih sama ini sih kemampuan analisis saya sih udah lumayan bagus sih tentang Islam. Iya. Boleh tahu nggak motivasinya belajar Islam itu apa? Belajar itu sih tambah pengetahuan. Ini jaringan saya yang kurang baik ya. Enggak, jaringan Pak Jeremy yang merah itu. Dari sekte mana Bang? Oh, iya, Sekte mana ini? Saya belajar buat nambah pengetahuan sih itu. Iya, kalau boleh tahu dari Kan belajar dari itunya semuanya dari. Enggak, maksud saya Ya banyak sih, agamanya soalnya saya punya sekarang. apa? Saya sih Kristen sih saat ini, kan saya masih juga mempelajari semuanya. Katolik ya? Protestan. Oh, Protestan. Selama ini Kalau ketika saya Anda belajarin ya, Apa tuh? sementara selama belajar Anda sikapi ini kan, kalau orang belajar itu kan berarti acuan untuk memahami, itu kan akal ya. Betul. Nah, gimana Anda memahami tentang Islam bandingannya dengan kepercayaan Anda sekarang yang Protestan ini? Secara akal tapi ya. Secara akal jujur ya, saya bandingkan ya Pak. Ya. Kalau jujur ya Pak, saya bandingkan kalau Kristen ya, memang kalau misalnya kita lihat itu kan mereka ngambil kan Kristen Islam itu kan ngambil apa tuh tokoh-tokohnya kan dari Yahudi dan Kristen ya Pak, bener kan? Iya, Tokoh-tokohnya betul. Yahudi dan Kristen, cuman sampai saat kan mereka juga mengakui Nabi Musa, terus Daud dan juga Isa Al-Masih kan, atau Yesus Kristus. Iya. Enggak, dalam perspektif keagamaan, bukan dari segi tokoh. Maksudnya agama yang benar itu kan tentu diasalkan dari yang Maha Mengetahui. Setuju nggak kita sampai situ? Setuju ya? Setuju. Artinya agama itu bisa kita lihat benar tidaknya tergantung daripada konsep yang ada di dalamnya. Konsep yang ada di dalamnya inilah yang menjadi cerminan bahwa agama itu berasal dari yang Maha Mengetahui. Karena kalau yang mendatangkan sebuah ajaran di atas muka bumi ini itu hanya manusia, maka cakupan ajaran itu pasti memiliki cacat. Tetapi ketika ajaran itu didatangkan dari yang Maha Mengetahui, artinya yang Maha Mengetahui ini memahami tentang akal ciptaannya. Karena dia paham tentang akal ciptaannya, maka dia akan menurunkan satu kaidah, aturan main yang selaras seirama dengan akal ciptaannya. Setuju enggak di situ kita? Setuju, dia akan menurunkan ajaran seakal dengan penciptanya. Seakal dengan ciptaannya. Contoh misalnya, kita ini sebatas orang tua, pengetahuan kita juga itu terbatas. Ketika kita memiliki anak didik, seperti jangan anak didik lah, anak kandung, yang masih kemudian tahap belajar A, B, C dan seterusnya. Artinya cakupan ini mengantar kita pada situasi anak ini belum dewasa, masih kanak-kanak. Maka kita pasti akan memberikan makanan yang sesuai dengan kemampuannya, baik dari kebutuhan nutrisinya, begitu juga kemampuan giginya untuk mengunyah. Betul ya? Iya betul. Kenapa bisa demikian? Karena kita tahu, kita ada pengetahuan sampai batasan itu. Nah, pencipta yang Maha Mengetahui tentu tahu tentang aspek manusia ini. Dalam hal ini senjata ampuh manusia itu adalah akal sebagai pelumpuh keadaan bumi.
Maka Tuhan yang maha mengetahui akan menurunkan kemudian aturan yang selaras dengan akal. Setuju kita kan? Setuju. Oke. Agama itu bisa disebut agama itu betul dari Tuhan ketika agama itu cakupannya, ajarannya sesuai dengan akal. Begitu juga sebaliknya. Agama itu bisa diketahui ini bukan dari yang maha mengetahui, tapi dari manusia. Juga dari ajarannya. Karena tidak mungkin yang maha mengetahui tidak mengetahui kemampuan akal yang dia ciptakan sendiri terhadap makhluknya. Itu mustahil. Oleh karena itu saya ingin bertanya, apakah agama Protestan menurut akal saudara itu sudah rasional? Menurut saya sih saat ini sudah cukup sudah rasional sih Pak dengan kekristenan dan konsep keselamatan. Karena kan kita tuh jujur ya, manusia itu kan kalau kita kan makhluk yang lemah terhadap dosa ya Pak. Jadi makanya kita butuh juru selamat namanya Yesus Kristus supaya kita bisa selamat menuju sorga. Untuk iman kepada Yesus Kristus. Wah, masih jauh dari selamat ini Gurunda. Masih jauh ini. Ya Allah ya Karim, aku kaget kali loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kores, parah kores. Kaget loh aku. Ini Ampun Bang Lima, ampun. aku sampai cari loh ke plafon ini dari mana asal suara ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, itu terapi jantung. Jadi gini, kalau saudara mengatakan Protestan yang memiliki konsep bertuhan kepada ciptaan, makhluk yang mati terkutuk di atas salib, ya berarti Anda belum bisa membedakan antara cara kerja akal dan cara kerja iman. Anda mencoba untuk menyelaraskan akal dan kepercayaan itu seia sekata tanpa ada telaah daripada materi. Bagaimana mungkin ada keselamatan yang didatangkan dengan mempertuhankan sosok yang terkutuk? Gimana akal bisa menelaah dan menerima itu? Silakan. Jujur, saya sih gini ya Pak, saya pelajari ya dari misalnya belajar dari Yudaisme. Saya kan melihat firman Tuhan tuh pernah jadi malak Adonai atau berteofani, dan malak Adonai atau malak Yahweh itu disebutnya tuh itu malaikat Tuhan yang disebut manifestasi Tuhan atau Tuhan itu sendiri, atau disebutnya Tuhan dalam wujud malaikat. Kan kalau dalam Islam juga kan malaikat sama manusia itu kan tinggian manusia bukan? Iya. Betul. Nah, kalau Tuhan bisa jadi malaikat, harusnya dia jadi manusia pun menurut saya tuh masih lebih masuk akal. Kedua, kalau kita percaya dari hukumnya Yahudi, itu kan selalu mengatakan kalau pengampunan dosa itu kan harus ada pengunupan darah, makanya ada persembahan kambing gitu-gitu. Nah, dengan Yesus Kristus itu Tuhan jadi manusia, dia mengambil kemanusiaan, dia mati jadi terkutuk di atas kayu salib. Manusia yang tadinya berdosa dan tidak bisa untuk hidup nggak bisa hidup itu serupa dan segambar dengan Allah, dia jadi bisa serupa dan segambar dengan Allah dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, karena Yesus Kristus sudah menanggung kutuk dosa manusia. Jadi gini Bung, kalau konsep yang Anda bawa ini, Anda katakan itu rasional atau masuk akal. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa cakupan pengetahuan tentang cara kerja akal, aktivitas akal itu Anda belum pahami secara menyeluruh. Karena Tuhan kalau ingin mengampuni dosa, jangankan mengampuni, Tuhan itu kan tidak butuh pekerjaan seperti menciptakan bumi dan seterusnya dalam pengampunan. Tuhan hanya berkata, dosamu telah kuampuni, semuanya tuntas. Habis. Tak ada lagi yang bisa mengatakan, oh tidak, dosa ini belum diampuni. Tidak, ketika Allah sudah mengatakan dosamu telah kuampuni, selesai perkara. Lalu kenapa muncul kemudian konsep Tuhan harus berteofani, jadi manusia, lalu kemudian mati dibunuh manusia? Ini apa? Sedangkan ketika Tuhan murka kepada umatnya Nabi Lot, ketika murka kemudian kepada umatnya Nabi Nuh, tak ada konsep itu.
Tuhan seketika menenggelamkan seluruhnya. Tuhan seketika menghancurkan seluruhnya. Tak ada kemudian tiba-tiba dia menjadi burung pipit atau menjadi burung merpati demi sekedar untuk menghapuskan dosa kesalahan orang. Enggak. Betapa kejamnya kita lihat. Ketika Bahtera Nuh, bukan hanya pelaku dosa yang dihilangkan, yang dihapuskan. Tetapi anak bayi yang tak tahu apa-apa, anak kecil yang tak mengerti apa-apa. Habis semuanya. Seketika kemudian muncul konsep dari barat. Demi untuk menghapuskan dosa-dosa penyembah matahari, penyembah api, penyembah batu, penyembah gunung, penyembah pohon. Tuhan sendiri yang muncul menghinakan dirinya yang katanya maha suci gitu loh. Datang menjadi seenggok bayi untuk dibunuh kemudian demi untuk menghapuskan. Ini apa ini bang? Baik. Ini apa ini? Itu namanya menurut saya itu namanya adalah keadilan ilahi Pak. Kan karena Allah itu kan sifatnya kasih dan adil. Oke. Kasih itu kan dia Oke. dia kan mengampuni manusia dengan cara misalnya nih ya, dia mengasihi manusia semua orang dia kasih, tapi dia kan juga harus memenuhi keadilannya. Kalau dosa itu kan harus ada misalnya tuh penumpahan darah di zaman perjanjian lama atau kitab Tanakh Yahudi. Dia melakukan itu supaya apa nih? Kalau aku nih udah ngajarin kamu nih kalau akibat dosa nih maut, aku jadi menanggung dosa-dosamu. Kamu juga jangan berbuat dosa lagi. Karena kan orang itu nggak mungkin bang diajarkan untuk misalnya cara berbuat baik, tapi sementara misalnya ya pas dia ngajarin berbuat kerjanya tuh ya mabok-mabokan, ngedugam. Kan nggak mungkin kalau dia ngajarin perbuatan baik, dia kan harus juga jadi pelaku perbuatan baik. Atau misalnya kalau di dalam kehidupan itu ya bang, abang mungkin misalnya kalau abang pendidikannya abang nggak jadi ustadz, pasti lebih bagus kalau abang punya gelar pendidikan daripada abang misalnya cuma pendidikan SMA sebegitu. Itu sih. Jadi gini Bung, kalau berbicara mengenai keadilan, di mana keadilannya Yesus yang orang suci, Maria yang manusia baik, harus kehilangan anak-anaknya demi pelaku-pelaku dosa? Coba, Anda paham tidak? Yang mengelilingi Yerusalem pada masa Yesus melakukan dakwah penginjilan, itu adalah penyembah-penyembah berhala. Anda paham tidak di situ? Orang-orang yang membangkang perintah Tuhan. Orang-orang yang kemudian durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada pencipta alam semesta. Tiba-tiba muncul agama Kristen dengan memalingkan ajaran yang maha tinggi dengan mengatakan hukum yang maha tinggi terhapuskan dengan hukum manusia-manusia yang mengarang cerita-cerita di dalam perjanjian kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Baik. Sementara kalau berbicara mengenai keadilan, harus yang berdosa yang melakukan kemudian penebusan dosanya sendiri. Tak boleh orang lain yang menanggung dosa orang tersebut. Ini berbicara mengenai keadilan, bukan? Siapa yang berbuat, itu yang merasakan. Siapa yang menanam, itu yang memanen. Apatah lagi ketika kita melihat korban yang ada di sini adalah orang yang suci, yaitu Yesus, katanya orang yang suci. Kok jadi korban? Sudah gitu jadi kutuk dia. Lalu gimana ceritanya poin keadilan itu? Sedangkan poin keadilan yang Anda katakan itu melanggar semua kaidah. Jangan kau serahkan seorang dari anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan Elohim. Imamat 18:21. Ini perintah. Jangan kau menyerahkan, jangan kau membunuh, jangan kau mempersembahkan, jangan kau menumbalkan. Imamat 20 nomor 3, aku Tuhan, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan seorang manusia, anak manusia kepada Molok, pada dewa Molok, dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang suci. Jadi kalau ada kemudian konsep agama yang tidak mendengarkan kemudian perintah dan larangan Tuhan ini, lalu ditelaah dengan akal, ya saya katakan, ya Anda belum bisa mendudukkan kerangka berpikir yang sehat, memandang dari segi keimanan atau kepercayaan yang Anda anut saat sekarang.
Karena Tuhan Baik. di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Itu. Terus kenapa di Kristen justru orang benar yang dijadikan korban untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Ini konsep dari mana? Coba silakan Anda jelaskan. Baik, sebenarnya paling bagus memang manusia itu menanggung dosa sendiri. Tapi banyak manusia itu punya sifat keterbatasan, Pak. Karena manusia itu berdosa. Karena dosa manusia itu pelanggaran terhadap Allah yang terdapat hukuman dan penebusan juga tuh bisa nggak terbatas. Manusia dengan segala keterbatasannya tidak akan mungkin mampu memberikan penebusan yang memenuhi standar keadilan Allah. Akibatnya mereka butuh satu juru selamat yang benar-benar tidak berdosa dan benar-benar tidak berdosa dan benar-benar suci, yaitu Yesus Kristus, supaya supaya itu juga jadi manusia yang tadinya kehilangan rupa dan gambar Allah bisa jadi serupa dan segambar lagi dengan Allah, seperti yang ditulis di Kejadian 1 ayat 26. Karena kan menurut kitab Tanakh Yahudi dan Kekristenan, saya baca kalau manusia itu kan diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Mereka tuh hanya di bawah Allah sendiri dan diizinkan untuk meniru sifat-sifat Allah. Jadi dengan melihat Yesus Kristus ini Allah yang menjelma jadi manusia yang suci dan bersih dan dan omnipresent, omnipotent dan omniscience, rela berkorban untuk menebus dosa manusia dan tidak menggunakan kealahannya untuk menikahkan diri. Jadi mereka jadi sadar untuk karena melihat itu mereka jadi sadar dalam hati dan pikiran mereka untuk berbuat untuk menjauhi namanya dosa. Itu sih. Iya. Jadi gini Bung, apakah Tuhan pencipta alam semesta itu ketika orang itu bertobat dari dosanya, Tuhan tidak sanggup mengampuni? Pasti sanggup, Pak. Sanggup kan? Oke. Ini kita sepakat, Tuhan pencipta alam semesta sanggup mengampuni dosa manusia apabila kemudian manusia tersebut bertobat. Pasti tahu dong Pak, kan dia punya sifatnya pengampunan kan tak terbatas kan. Oke. Lalu buat apa ada yang menjadi korban untuk dosa-dosa orang lain kalau orang itu mampu kemudian bertaubat atas dosanya sendiri? Kenapa harus ada korban? Pertanyaan yang bagus dari Bang Zuma. Ya, silakan. Karena kalau gini Bang, jawabannya seperti ini. Kalau Abang misalnya nih ya ngelihat mau diajarin misalnya tentang cara untuk jadi memiliki sifat yang baik, jadi manusia yang baik, pasti pengennya yang ngajarin untuk orang baik, yang kelakuannya bagus juga kan. Nggak mungkin kan orang yang ngajarin tentang Abang kebaikan tuh ya orangnya pernah kena punya catatan kriminal banyak, pernah dipenjara 10 kali, benar nggak? Iya, bisa jadi. Betul. Nah, itu kenapa Tuhan Yesus melakukannya, Tuhan itu melakukannya itu supaya kalau kita melihat Yesus itu melihat Tuhan nih, Tuhan aja sekarang yang penuh kasih dan Tuhan aja yang bisa mengampuni, yang aja rela loh mati di kayu salib untuk nebus dosa manusia. Masa kamu nggak mau sih untuk menjauhi dosa? Enggak, maksudnya gini loh, secara akal aja Bang. Gini, kalau saya tidak percaya terhadap penebusan dosa di atas tiang salib, apakah saya berdosa? Kalau menurut kalau di iman Kristen ya Bang, kalau saya sih gini Bang, kalau Abang bisa nggak percaya, tapi akibatnya Abang jadi Saya berdosa kan? Saya berdosa kan? Apabila saya tidak percaya penebusan dosa di atas tiang salib, saya berdosa kan? Jawaban saya kalau itu Abang jadinya harus kalau dia iman Kristen ya harus menggenapi kitab suci Abang dengan sempurna. Karena kan gini Bang, kalau saya belajar di Kristen, apakah bisa selamat tanpa percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan penyaliban Dia?
Jawabannya kalau menurut yang saya pelajari dari pendidikan teologi saya itu bisa, tapi harus menggenapi kitab suci dari agama masing-masing secara sempurna. Dan saya pelajarin, saya sendiri pun kadang nggak bisa sempurna untuk melakukan kebaikan, Bang. Makanya dari situ saya rasa saya butuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kalau misalnya berarti saya bisa selamat kan ya? Kalau saya tidak percaya kepada penyaliban, boleh kan saya selamat? Bisa, tapi syaratnya lebih susah, Bang. Abang harus bisa sempurna, nggak berdosa tuh. Itu ceritanya. Kan kalau manusia nggak mungkin loh, Bang, nggak pernah berdosa. Saya rasa kalau kita. Iya, sekarang kalau saya percaya penyaliban di atas tiang salib, apakah tidak ada kemungkinan saya melakukan dosa lagi? Memang bisa ada, Bang. Tapi kan Iya, berarti sama aja kan? Tapi gini, Bang. Bedanya kan kalau orang jatuh dalam dosa karena dia misalnya keinginan daging karena dia itu udah rencanakan, atau karena kelemahannya itu kan kelihatan, Bang. Kalau abang misalnya jatuh dalam dosa nih ya, mohon maaf nih ya, karena abang tuh udah rencanain gitu segala macam, itu kan bakal pasti juga Tuhan nggak akan mungkin mengampuni mengampuni orang yang kayak gitu. Tapi kalau dia misalnya jatuh dalam dosa karena emang sifat dia sebagai manusia itu lemah, dia masih bisa pasti Tuhan akan mengampuni dan memaafkan kesalahan orang tersebut. Iya, maksudnya gini loh. Ajaran yang kemudian menjadi pokok inti dari penginjilan Yesus itu adalah bertobat, Bang. Betul. Sejak itu Yesus mulai berkhotbah dan mengatakan bertobatlah engkau. Bertobatlah engkau. Matius 4 nomor 17, Lukas 15 nomor 7. Aku berkata kepadamu, akan ada sukacita yang lebih besar di surga atau di langit atas satu orang berdosa dan bertobat, lebih dari 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi intinya Yesus menekankan pertobatan itu lebih utama. Betul. Aku berkata kepadamu, akan ada sukacita yang lebih besar di langit atas satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih dari 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi sukacita itu terjadi apabila ada pertobatan dibandingkan tidak ada pertobatan. Pasti Itu kata Yesus, Lukas 15 nomor 7. Berarti sebenarnya Tuhan menginginkan pertobatan, bukan Tuhan menginginkan orang-orang tanpa bertobat tinggal percaya Yesus mati di tiang salib selamat. Tuhan tidak menginginkan itu. Yang Tuhan inginkan adalah bertobat. Lebih utama sukacita besar di atas langit dengan adanya satu orang yang bertobat dibandingkan ada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya Tuhan lebih cinta adanya pertobatan daripada orang yang percaya kepada penyaliban. Itu kata Yesus. Makanya dikatakan di dalam Lukas 5:32, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar. Aku Yesus datang untuk orang yang berdosa dan bertaubat. Tuh, itu kata Yesus. Jadi apakah kita percaya nih, ketika orang-orang Kristen percaya tentang penyaliban, kan selamat. Butuh pertobatan lagi, itu mustahil. Kayak mana? Untuk apa bertobat? Toh Anda sudah percaya tentang penyaliban. Begitu Anda percaya tentang penyaliban, Anda nggak butuh pertobatan. Anda selamat. Tapi Yesus tidak mengatakan itu. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi aku datang untuk orang yang berdosa, untuk mereka bertaubat. Itu yang betul. Jadi tidak butuh penyaliban. Yesus nggak butuh penyaliban. Betul. Kalau itu saya setuju. Pasti Yesus pengen mengharapkan orang bertobat, Pak. Tapi pertanyaannya gini, Pak. Bapak kalau misalnya bayangkan kalau sekeliling Bapak tuh seorang penjahat semua, Pak. Kemungkinan kalau Bapak Ibu ada anak dididik misalnya sama teroris, kemungkinan besar dia jadi teroris atau jadi orang baik. Chance-nya. Gimana? Misalnya teroris? Ada orang nih ya, misalnya teroris atau enggak perampok. Dia punya anak, terus dididik anak, dan anaknya ngeliatin bapak ibunya nih perampok, terus ngerampok orang, mencuri. Kira-kira dia jadi orang lebih besar mana? Jadi orang baik atau jadi perampok?
Jadi orang baik atau menjadi orang perampok? Ya jelas jadi orang baik lah. Loh kan gini Pak, yang di sekelilingnya aja banyak kan ngajarinnya itu yang rampok orang terus itu. Masa ya pasti lebih besar jadi ya penjahat Pak. Karena kan saya belajar juga kalau faktor eksternal itu juga mempengaruhi terhadap itu Pak. Kalau Bapak misalnya gaulnya sama tukang 5 orang teman Bapak tuh penjudi, Bapak pasti akan jadi penjudi. Kalau Bapak gaul misalnya sama 5 orang yaitu tukang preman, pasti Bapak jadi preman. Tapi kalau Bapak gaul sama 5 orang Bapak itu adalah orang pengusaha sukses, itu Bapak akan jadi orang ke-6 jadi pengusaha sukses. Nah demikian juga dengan itulah kenapa Tuhan Yesus mencontohkan dirinya dengan mati di kayu salib supaya apa? Supaya orang yang dekat dengan Dia, ngelihat pengorbanan di salib, jadi ada keinginan untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik dan manusia yang lebih baik. Kan Bapak nggak mau kan kalau misalnya ada orang juga yang ngajarin misalnya nih ya, Bapak untuk ayo jadi orang baik dan sebagainya, tapi dianya sendiri juga kerjanya tuh ya mabok-mabokan, terus suka ngebom rumah orang gitu sih. Nggak ada orang baik itu dengan malas-malasan. Nggak ada orang baik itu kemudian dengan mengharapkan keselamatan sambil tidur-tiduran. Cuma dengarkan musik, nyanyi-nyanyi sekali seminggu. Nggak ada orang selamat dengan gaya-gaya begitu. Keselamatan itu diusahakan sendiri. Keselamatan itu bukan hadiah. Makanya Yesus mengajarkan bertobat. Bertobat. Kenapa Yesus mengajarkan bertobat? Karena Yesus menginginkan orang itu berusaha menjadi lebih baik. Bukan percaya kepada penyaliban, habis itu berleha-leha. Semua perintah Tuhan dilanggar. Adapun mereka melakukan prosesi, itu perintah manusia. Coba, mana perintah di dalam Taurat itu yang dijalankan orang Kristen? Tak ada satupun. Semuanya dilanggar. Tapi orang Kristen itu paling rajin melakukan perintah-perintah manusia. Ibadah Minggu, itu perintah Tuhan, bukan. Natal, perintah Tuhan, bukan. Memperingati kenaikan, kematian, itu perintah Tuhan, bukan. Makan babi, perintah Tuhan, bukan. Tidak bersunat, perintah Tuhan, bukan. Menyembah Yesus, perintah Tuhan, bukan. Semua yang dilakukan oleh Kristen berkaitan dengan agamanya, tak ada satupun yang berdasarkan atas perintah Tuhan. Gara-gara apa tuh? Gara-gara percaya diri selamatnya Kristen karena percaya kepada penyaliban. Itu nggak ada konsep. Konsep keselamatan itu, mengasihi Tuhan itu adalah melaksanakan segala perintah-perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Kasihilah dengan Tuhanmu. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia segala perintah, aturan, ketetapan, ketentuan, dan larangan-larangannya. Itu baru dibilang kasih. Kasih kepada manusia, mengajarkan manusia untuk mentaati perintah-perintah Tuhan itu. Sementara Kristen gimana? Perintah Tuhan yang mana yang dilakukan oleh Kristen? Ada enggak? 1. Ada enggak bang? 1 aja. Perintah yang Tuhan perintahkan yang dilakukan oleh orang Kristen itu ada enggak bang? 1 aja. Perintah, saya minta ya Pak. Kalau di Kristen ya kita tuh, setahu saya Pak, yang mengajarkan nilai kebaikan tuh, Bapak tahu yang William Wilberforce yang menghapus perbudakan di Eropa. Enggak, perintah Kristennya maksudku. Perintah yang dijalankan oleh Kristen berdasarkan agamanya, yang diambil atau diadopsi dari perintah Tuhan. Ada enggak? Baik, kalau untuk itu kita lakukan misal 10 perintah Allah, yaitu 10 perintah Allah saya cari dulu ya. 10 perintah Allah pasti harus kita lakukan bang, karena itu kan ya satu aja dulu bang, satu aja. Di mana di antara ke-10 perintah Tuhan itu yang Kristen lakukan? Hukum yang mana yang dilakukan? Semuanya pasti itu Pak. Jangan gini bang, yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kudus itu siapa? Yesus. Roh Kudus. Kok jadinya Roh Kudus? Yesus. Loh kok jadinya ke Yesus? Yesus belum ada pada saat Nabi Musa menerima perintah ini di Gunung Sinai. Di Keluaran 20. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Itu. Apakah Kristen melanggar atau tidak? Tidak Pak, karena kita menganggap Trinitas itu Pak ada di kitab Tanakh Yahudi Pak. Gimana Anda mengatakan tidak sementara Anda menyembah sosok makhluk yang terkutuk mati di atas pohon?
Jangan ada ilah lain. Kristen membuat ilah lain bernama Yesus. Ilahnya orang Yahudi nggak ada yang bernama Yesus. Gini Pak, kalau kita lihat ya Yahweh itu atau Allahnya orang Yahudi itu kalau di nama Yesus itu kan dalam Ibrani Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach itu kan Hamashiach itu adalah Mesias. Yeshua itu kan Yahweh, berarti Yahweh adalah keselamatan. Berarti kalau begitu anaknya Nun, Yeshua bin Nun, kenapa tidak dituhankan? Beda karena Kenapa? ya kan beda Pak, karena kalau Yeshua bin Kenapa bisa? Kan tadi Anda menerjemahkan Yeshua kan? Ya kan? Yahweh Nah, terus kenapa Yeshua bin Nun tidak diterjemahkan namanya dan dijadikan juga dia Tuhan? Kenapa? Gini, karena tidak ada dibuat di kitab Tanakh Perjanjian Lama yang secara implisit ataupun eksplisit mengatakan bahwa Yosua itu akan jadi Mesiasnya di kitab Tanakh Yahudi misalnya buat nebus dosa. Kalau di Lalu bagaimana dengan Yesus? ada kan itu di Yesaya 53 loh Pak. Bapak baca misal 53 ayat 3 sampai 4. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah Yesus? Yesaya 53 nomor 4. Sementara coba Anda baca semua penglihatan yang diperlihatkan Tuhan kepada Yesaya. Demi Allah, saya tidak pernah membaca di kitab Yesaya itu penglihatannya tertuju kepada Yesus. Coba Anda tunjukkan saya. Anda baca dalam Yesaya 1 nomor 1. Pasal 1. Coba Anda baca. Ada enggak penglihatan Yesaya yang tertuju kepada zaman Yesus? Tak ada. Semuanya tertuju kepada raja-raja Yehuda. Coba Anda baca Yesaya 1 nomor 1 Bang. Inilah penglihatan yang diperlihatkan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Coba Anda baca. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya, Nah, yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam dan Ahaz, Yotam, raja-raja Ahaz, Yehuda. Hezekia dan raja-raja Yehuda. Masuk nggak zaman Yesus? Masuk nggak Bang? Tidak. Kalau di sini tidak Bang. Tidak, berarti Yesaya Yesaya 53 itu tidak berbicara tentang Yesus. Jauh. Itu hanya cocokologi gereja terhadap kitabnya orang Yahudi. Anda membaca sendiri bukan? Yesaya 1 atau kitab Yesaya itu adalah nubuatan, penglihatan Nabi Yesaya terkait dengan apa? Tentang Yehuda, tentang Yerusalem, tentang Uzia, tentang Yotam, tentang Ahaz, tentang Hezekia dan raja-raja Yehuda. Sekarang Yesus pernah duduk nggak menjadi raja Yehuda? Pernah nggak? Tidak pernah. Berarti jangan pernah mimpi Yesaya 53 itu penglihatan untuk Yesus. Bapak, ada risetnya kok itu bahwa lebih cocok buat Yesus Pak dari beberapa itu. Saudara, boleh enggak kita revisi Yesaya 1 ini nomor 1 kita masukkan nama Yesus di situ, boleh enggak? Gini Pak, Yesaya 1 jangan disamakan dengan Yesaya 53 Pak, karena itu enggak bisa Bung. Kitab Yesaya ini Yesaya 1 bercerita tentang rangkaian apa yang muncul kemudian dalam kitab-kitab Yesaya. Ini dituliskan berdasarkan dengan penglihatan beliau sebagai nabi, di mana beliau diperlihatkan oleh Tuhan berdasarkan cakupan tentang Yehuda, Yerusalem, Uzia, Yotam, Ahaz dan Hezekia dan raja-raja Yehuda. Yesus duduk nggak di situ sebagai raja Yehuda? Makanya pada saat orang-orang Yahudi ingin menangkap Yesus, tidak ada nubuatan mereka jadikan. Oh, kita jadikan Yesus ini sebagai korban sebab sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab. Itu nggak ada. Coba Anda baca Yesaya 11. Anda baca Yesaya 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ada nggak? Ada nggak di situ mereka? Mulai hari itu imam kepala Kayafas bernubuat tentang Yesus bahwa dia harus mati. Berdasarkan dengan nubuat, tidak. Malah dikatakan dalam Yohanes 11. Mulai saat itu, imam kepala, siapa namanya? Kok jadi lupa saya? yang ayat bawah tadi, Pak. Kayafas. Nah, tahun itu dia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ada nggak berbicara tentang Yesaya di situ? Nggak ada. Padahal yang berkumpul siapa? Imam kepala, mahkamah agama,
orang Farisi. Anda ngerti orang Farisi? Siapa mereka ini orang-orang Farisi? Ya, ya, Mereka adalah orang-orang yang ahli Taurat, betul? Ahli kitab mereka itu. Kenapa mereka tidak menjadikan Yesaya 53 sebagai acuan untuk membunuh Yesus? Kenapa mereka justru membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Kenapa tidak mengatakan aja, Yesus, ya paman, sudah tiba loh saatnya nubuatanmu yang ada di Yesaya 53 kita genapi. Oh iya, bikin palang yuk. Siapa sebagai yang menombak saya? Siapa yang menangkap saya? Kan tak ada. Justru Yesus di Yohanes 8 marah besar ketika mereka orang-orang Yahudi berniat untuk membunuh dia. Apa kata Yesus? Bapakmu adalah iblis, sebab kamu tidak menerima firman di dalam dirimu. Karena kamu tidak memperoleh firman, sehingga kamu berusaha untuk membunuh aku. Sedangkan aku adalah orang yang berkata menurut firman Tuhan. Apa yang aku katakan, apa yang aku kerjakan tidak dilakukan oleh Abraham. Tapi engkau sungguh pun mengaku sebagai anak-anak Abraham. Tapi engkau tidak beroleh firman di dalam dirimu, sehingga engkau berusaha untuk membunuh aku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kata Yesus. Kalau orang-orang yang membunuh Yesus ini adalah menggenapi nubuatan Yesaya 53, harusnya Yesus berkata, Bapak Elohim lah, Bapak Yahweh lah bapakmu, sehingga kamu ingin melakukan segala firman bapakmu yang ada di dalam kitab suci Yesaya. Faktanya kagak. Justru Yesus mengatakan, iblis lah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin membunuh aku. Kalau yang Yesaya 53 adalah nubuatan untuk pembunuhan Yesus, berarti Yesus sedang memfitnah dan menuduh Yahweh itu adalah iblis. Gini ya Bang, Abang harus perhatikan juga ya konteksnya ya. Baik ya, saya bikin bantahannya ya Bang. Kalau Yohanes 8 itu, kenapa Yesus itu mengkritik itu kan mereka orang-orang Yahudi, karena ya orang Yahudi itu banyak orang Yahudi itu salah satunya mereka seperti yang di Yesaya 29 ayat 13, mereka tuh apa yang saya bacakan ya, Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa itu datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dan itu kan menunjukkan bahwa banyak orang Yahudi itu mereka tuh memuliakan nama Tuhan dengan mulut dan bibirnya, tapi hatinya mereka tuh sebenarnya nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Dan juga nih Bang, kalau Abang baca kitab Tanakh Yahudi, orang Yahweh itu lebih senang pada korban persembahan, korban bakaran. Itu adalah hati yang pengen mendekat kepada Tuhan. Contohnya waktu Saul misalnya nih ya, waktu disuruh menumpas Amalek semuanya, dia nggak tumpas dan dia ambil peralatan barang-barang yang ada di orang Amalek. Samuel pun menegur dia kan, kenapa kamu mengambil itu? Padahal kan Tuhan bilang mendengarkan dan itu lebih baik daripada namanya mendengarkan, itu jauh lebih baik daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Itulah kenapa Tuhan Yesus banyak juga, dan itu sama juga dengan Tuhan Yesus waktu dia mengkritik orang Yahudi bahwa banyak orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang ibadahnya cuma sekedar ya perintah manusia aja, tapi nggak pernah hatinya tuh mau mendekat sama Tuhan. Dan karena orang Yahudi dikritik kayak gitu, dia pun jadi sadar dan marah. Karena apa? Karena sadar dan marah, makanya menyalibkan Tuhan Yesus. Dan itu itu seperti kayak itu kan jadi menggenapi nubuatan Yesaya 53 bahwa hamba Tuhan itu orang itu ditolak dan tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Gitu sih. Iya, jadi gini Bu, Yesaya 53 itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Tak ada hubungannya. Siapa yang menghubungkan kemudian? Siapa yang menghubungkan kemudian antara penyaliban dengan Yesus? Bisa enggak kali ini Anda jujur? Ini penjelasannya gini Bang. Karena kan banyak orang Yahudi nih ya, kenapa orang Tuhan Yesus itu disalib? Karena kan waktu orang Israel itu kan berharap mereka punya Mesias. Sampai saat ini mereka mengharapkan Mesias. Waktu Mesias itu mereka mengharapkan Mesias itu bikin mereka tuh jadi bangsa yang besar dan berjaya. Tapi padahal waktu dinubuatkan itu Mesias itu kan adalah tuh kalau kita lihat dari misalnya dari Kejadian 3 ayat 15, dia akan membebaskan manusia itu dari kutuk dosa dengan misalnya
Tuhan berfirman apa kepada ular bahwa keturunannya dari Hawa akan meremukkan kepala ular, karena kan ular itu dilambangkan simbol kejahatan atau setan, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Itu simbolnya merujuk pada siapa? Kepada Yesus. Tidak ada hubungannya lagi-lagi. Nah sekarang pertanyaan saya gini loh Bang. Siapa yang menghubung-hubungkan penyaliban dengan Yesaya 53? Yahudi atau Kristen? Itu dulu. Siapa yang menghubung-hubungkan Bang? Yahudi atau Kristen? Baik. Kita jawab jujur ya Bang. Memang mungkin lebih banyak ke Kristen Bang. Nah Kristen. Tapi Ini Kristen siapa bagi kitabnya orang Yahudi? Kok bisa-bisanya Kristen yang mendudukkan perkara itu adalah nubuatan, sementara itu bukan kitabnya Kristen? Kok bisa? Gini Bang, kalau Abang lihat ini ya Bang, Kristen itu pendiri yang pendiri pertama-tamanya dari Rasul Petrus, Paulus itu kan semuanya orang Yahudi Bang. Bahkan Paulus itu kan tadinya tuh orang Farisi. Iya. Makanya Sekarang wajar dia punya tafsir seperti itu, menurut saya sih masih wajar. Pertanyaannya jelas sekali loh. Siapa yang menghubungkan kitab Yesaya 53 dengan penyaliban sebagai konsep penebusan dosa? Yang menghubungkan itu siapa? Yahudi atau Kristen? Itu loh pertanyaan saya. Oke, saya jawab jujur. Lebih pertama kalinya Kristen. Saya jawab jujur. Kristen. Tapi saya jelasin secara lengkap dan Kan Kristen. Sekarang kira-kira yang tahu tentang kitabnya Yahudi atau Kristen? Pertanyaan bagus. Apakah Kristen, ingat tuh Bang, Kristen sama Yahudi, Kristen itu dari dulunya satu sama Yahudi, tapi nggak bisa, Anda ngarang itu nggak Bang? Beda Bang, itu beda. sejarahnya. Beda Yahudi, beda Kristen. Karena kalau Abang bilang itu sangat terlalu beda, karena pendiri Yesus Kristus sendiri itu orang Yahudi, makanya dia boleh menafsirkan. Makanya Yesus bukan Kristen, karena dia Yahudi. Kalau Yahudi dia bukan Kristen, kalau Kristen pasti bukan Yahudi. Tidak bisa Yahudi itu juga Kristen, tidak bisa Kristen itu juga tidak bisa. Yahudi itu adalah konsep tatanan berasal dari keturunan Yakub dari suku Yehuda. Mereka punya kepercayaan Yahudi. Itu loh, aliran keagamaan mereka itu Yahudi. Kalau Yahudi bukan Kristen, Kristen juga bukan Yahudi, tidak bisa digabung. Yesus itu tak mengenal Kristen, Kristen itu muncul nanti di Antioquia. Siapa tokohnya? Paulus. Mana bukti dalilnya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Gak bisa digabung-gabungkan. Makanya saya bertanya, siapa yang punya kompetensi ya untuk mendudukkan Yesaya 53 itu ada untuk Yesus? Apakah Yahudi atau Kristen? Kalau Yahudi nggak mungkin. Karena Yahudi tidak menganut ajaran pembunuhan manusia untuk dosa mereka. Mereka hanya diajarkan membunuh binatang untuk dosa mereka. Makanya orang-orang Kristen mencoba untuk melakukan cocokologi, mendudukkan Yesus yang manusia sebagai anak binatang. Supaya sama seperti orang Yahudi. Tapi akal sehat mana yang bisa dibodohi dengan konsep itu? Yesus manusia disebut anak binatang itu nggak boleh, nggak cocok, nggak boleh. Baik ya gini ya Bang, kalau ngomong Kristen Yahudi, Abang harus lihat juga bahwa pendiri murid Yesus dan murid-muridnya itu semuanya kata itu orang Yahudi loh Bang, cuman Lukas doang yang Yunani. Jadi kalau kalau misal orang Yahudi bilang Paulus juga bukan orang Yahudi. Yahudi Bang, itu salah, ada cari aja Paulus. Ada bukti kalau dia orang Yahudi. Oh, ya, siapa nama bapaknya? Iya bapaknya dulu. Siapa nama bapaknya? Paulus itu tadinya kan juga dia bahkan by the way dia itu penganiaya orang-orang Kristen loh. Dia bunuh 6 murid Yesus namanya Stefanus. Murid Yesus? Iya. Stefanus? Iya, ada apa di kisah? Mana ada muridnya Yesus bernama Stefanus? Nih ya, saya cariin ya. Enggak, sekarang buktikan dulu bahwa Paulus itu orang Yahudi. Mana buktinya? Sama seperti ketika saya kemudian menulis surat. Bang Suma mengaku saya adalah orang Batak. Anda percaya? Karena saya mengaku saya ada orang Batak. Anda percaya? Ya harus Anda telusuri orang tua saya siapa. Apakah betul darah orang tua saya Batak?
Nah, untuk menentukan Paulus ini orang Yahudi atau bukan, tolong buktikan siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Baik, ini saya buktikan ya. Ya, silakan, kita tunggu. Ya. Sabar. Ingat ya Bang, di Kisah Para Rasul 22, Paulus itu mengaku kelahiran Roma. Baik. Ya, saya kasih ini ya dalilnya ya. Paulus ini Oke. Ini saya ini ya. Nama bapaknya silakan. Dan saya sudah memberikan data Kisah Para Rasul 22:28, dia adalah orang Rom. Dia adalah orang Roma, lahir sebagai orang Roma. Iya, saya kasih dalilnya nih Pak. Ini saya bayar ini Pak dari GPT berbayar nih untuk membuktikan Paulus itu orang Yahudi. Silakan. Ya. Apakah Paulus itu orang Yahudi? Jelaskan secara akurat dan lengkap dan detail. Filipi 3, bukan? Bukan. Jadi Paulus yang dikenal sebagai dibesarin host. Oke. Kisah Para Rasul berapa? 3, 6. Nih ya, Paulus yang dikenal sebagai Saulus dari Tarsus adalah seorang Yahudi. Berikut penjelasan lengkap dan detail mengenai latar belakang Yahudi Paulus. Murid Gamaliel, bukan? Paulus lahir di Tarsus, sebuah kota di wilayah Kilikia, Turki. sampai 10 Masehi. Keluarganya adalah orang Yahudi dari suku Benyamin. Dari Benyamin loh Pak. Itu kan Iya. Benyamin itu kan orang Yahudi. Kata siapa ini? Ini saya belajar sejarah. Ya, ini pengakuan bahwa dia dari Benyamin, kan Paulus sendiri Bang yang ngaku. Filipi 3, nomor 5. Sebagai orang Ibrani dari orang Ibrani dari suku Benyamin, dan keluarganya adalah orang Yahudi yang taat, dan Paulus dibesarkan dengan tradisi dan hukum Yahudi yang kuat. Iya, kalau itu saya udah tamat itu Bang. Pendidikan Kisah Yahudi. Para Rasul 21 juga mengatakan itu. Filipi 3 pengakuan dari mulutnya sendiri. Aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin, beraliran Farisi. Tahu saya. Ini pendidikan Yahudi. Paulus dididik dalam tradisi Yahudi sejak kecil. Sejak Iya, kecil. tahu saya. Ini udah paham. Yang saya pertanyakan ini bukti akurat bahwa dia itu orang Yahudi, kan harus kita lihat dari keturunannya, silsilah kan. Kalau cuma ngaku-ngaku itu bukan sebagai jawaban. Oke, saya coba. Dibayar dulu GPT-nya Bang. Itu biar pahanya nggak kelihatan. Nah gitu. Ini biar bahannya orang ditegur juga. Gurunda lawan GPT, Gurunda ternyata debatnya sekarang. Ya. Memang tidak, tapi ada beberapa informasi yang dapat kita simpulkan dari tulisannya catatan kitab suci. Kalau itu saya paham itu Bang, saya ngerti kalau itu Bang. Tradisi Kristen mendukung pengakuan Paulus dia keturunan Benyamin. Oke. Nah sekarang untuk membuktikan bahwa dia orang Yahudi kan kita harus lihat silsilahnya. Gimana dong? Baik, kalau untuk itu, tapi kan abang nggak mempertimbangkan juga dia dulu sempat membunuh murid Tuhan Yesus namanya Stefanus. Itu kan ada Iya, loh. karena pada saat itu dia sebagai pasukan siapa? Pasukan Orang siapa? Farisi. Ya, dan kerjasama dengan siapa? Orang Romawi kan? Orang Romawi, betul. Nah itu dia. Terus untuk membuktikan bahwa dia berdarah Yahudi apa? Pengakuan mulutnya sendiri. Bisa dong. Kalau Pak Bombo mengaku bahwa saya adalah orang Afrika Timur, Anda percaya? Baik, saya Enggak kan? Kecuali kita melihat dari silsilah keluarga. Kan itu. memang secara silsilah keluarga ya bang. Mungkin sampai saat ini informasinya terbatas karena waktu itu kan apa ya? Karena kan apa tuh di murid-murid Yesus semua kan nggak semuanya itu dicatatkan juga silsilah keluarganya. Tapi kenapa itu bisa dibuktikan dia adalah orang Yahudi? Misalnya dia dari kelakuan hidupnya itu kelihatan. Dan misalnya kalau abang percaya nggak kalau misalnya nih ada orang misalnya nih ya ngaku apa dan setiap orang kan bisa disimpulkan dari kelakuan mereka.
Ya, intinya kita kehilangan materi ketika kita berbicara tentang silsilah Paulus. Islam maupun Kristen itu akan kehilangan arah karena Paulus ini gelap. Tidak diketahui siapa bapaknya, siapa neneknya, siapa kakeknya, siapa tantenya, siapa pamannya. Paulus tiba-tiba muncul menjadi tokoh superpower di dalam gereja Katolik sebagai seorang paus yang kemudian mendudukkan dirinya sebagai rasul atau utusan. Nah, sekarang kita kembali kepada tema kita yang awal. Kalau misalnya abang bisa nggak percaya gitu, abang buktinya percaya tuh Al-Quran misalnya apa tuh diturunkan dari misalnya dari apa tuh Allah subhanahu Allah SWT kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril meskipun tidak ada saksi, meskipun apa tuh banyak juga kontradiksi dengan sejarah, misalnya Abraham dan Ismail itu tidak pernah apa tuh tidak ada catatan sejarah historis pernah ke Mekah, tapi abang bisa percaya itu. Kalau Bagaimana saya tidak percaya? Al-Quran itu wahyu Allah. Kan tadi di awal tadi kan kita sudah berbicara tentang akal. Bahwa sebuah agama bisa dikatakan itu berasal dari Tuhan ketika apa yang termaktub di dalamnya itu sesuai dengan akal sehat. Dan sebuah agama ajarannya tidak berasal dari Tuhan ketika ajaran sebuah agama itu bertentangan atau bertolak belakang dengan akal. Ya kan? Baik, saya setuju. Tapi itu dia makanya. Tapi abang tahu nggak itu ada dugaan tuh riset bahwa dari beberapa beberapa akademisi kampus top dunia bahwa Al-Quran itu sebenarnya tidak diturunkan oleh Allah SWT ke Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, tapi ditulis oleh Nabi Muhammad sendiri. Oh, berarti beliau itu lebih pantas Anda Tuhan kan berarti daripada Yesus. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Begitu cerdasnya manusia tersebut, begitu pintarnya manusia tersebut, catatan-catatannya bisa melumpuhkan kitab orang-orang hebat di dunia ini. Kitab saudara dibuat keteteran sama beliau. Coba Anda buka sekarang lembaran Bible, lembaran halaman pertama tuh. Lembaran halaman pertama. Iya, coba Anda buka, coba Anda baca. Saya ingin dengar. Yang dari kejadian. Ya. Ya, sambil nunggu Ipan, ini Ipan Muslim Bapak Kristen Ipan monitor. Baik, ini saya baca ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah, stop. Itu dari Nabi Muhammad SAW yang Anda katakan bukan menulis wahyu Tuhan, menerima wahyu Tuhan, mensuplai kata Allah di dalam kitab yang Anda pakai sekarang ini. Kenapa agama Anda yang begitu hebat katanya berasal dari cendekiawan orang-orang hebat, orang-orang pintar, kenapa bisa menggunakan nama Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad? Pertanyaan bagus. Gini, saya maaf ya Pak, lebih dulu mana Kristen daripada Islam Pak? Dan juga yang lebih dulu di Arab siapa? Apakah Kristen atau Islam? Saya tanya dulu. Bukan itu pertanyaannya, bukan itu permasalahannya. Yang saya permasalahkan di sini, kenapa bisa kitab Anda ada kata Allah di situ? Nah, ya itu karena Kristen, karena kan kita duluan Pak yang pakai Pak. Dan Nabi Muhammad itu kan menjelaskan belakangan di abad ke-7. Asal kitabnya orang Kristen Indonesia ini berasal dari mana? Dari Arab? Dari Yahudi Kristen. Dari Israel Palestina. Hah? Dari Israel. Kitabnya orang Kristen Indonesia ini berasal dari mana? Yang bawa masuk ke Nusantara ini dari mana? Dari Arab? No, bukan, dari Belanda. Dari Belanda. Di Belanda kitabnya salah dari Portugis Pak, Portugis. Portugis. Di dalam kitabnya Portugis sebelum di Indonesia kan, apakah sudah ada kata Allah? Sebelum di Indonesia kan. Nah. Gini Pak, kalau nama saya apa ya dengan cara singkat dan padat ya, singkat ya Pak. Enggak, karena kan nama Allah itu sebenarnya udah dipakai duluan dari Kristen di Arab. Sebelum Islam itu muncul loh Pak. Yang saya tanya,
kitab Anda masuk ke Indonesia itu dari bahasa apa? Anda mengatakan tadi dari bahasa Bugis. Masuk ke Portugis. Hah? Oh, Portugis Portugis. Kirain bahasa Bugis. Portugis. Di situ di kitab Portugis, apakah sudah ada kata Allah? Portugis ya. Ya, apakah ada kata Allah? Kan jadi kata Allah, Pak. Enggak, maksudnya Portugis ini apakah sudah ada kata Allah? Kalau Portugis pasti belum, tapi kalau ditranslasikan ke bahasa Arab pasti jadi Allah, Pak. Enggak, Anda punya kitab diterjemahkan ke bahasa Arab atau ke bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada enggak kata Allah? Bahasa Indonesia ya ada. Allah dalam bahasa Indonesia diambil dari mana? Allah dalam bahasa Indonesia. Iya, diambil dari bahasa mana? Baik, enggak. Allah dalam bahasa Diambil dari bahasa? antara Inggris atau enggak antara Inggris, Pak. Setahu saya. Ada bahasa Inggrisnya Allah. Itu kan enggak. Lah, itu bahasa Inggris. Yang saya tanya Allah. Allah ini diambil dari bahasa apa? Bahasa kemungkinan sih saya jawab, saya tebak Arab. Nah, bahasa Arab, Bro. Jadi kata Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu Allah. Kitab Anda dari Portugis masuk ke Indonesia, bukan diindonesiakan tapi malah diarabkan. Berarti Nabi Muhammad berjasa terhadap agama Kristen Indonesia. Pertanyaan saya lebih duluan mana, Pak, di Arab, Kristen atau Islam? Loh, kenapa larinya ke sana? Ya, Pak. Ya kalau Kristen lebih dulu kan berarti kan nama Allah dari pakai dulu dong dari Kristen sebelum Nah, Islam. sekarang pertanyaannya, apakah salah orang Kristen Arab menggunakan kata Allah? Kalau mereka udah lebih dahulu sih tidak salah. Tidak salah. Berarti nama Tuhan yang betul adalah Allah Allah. atau Udah selesai kita. tapi kalau saya sih jujur Pak, kalau Bapak bilang Nabi Muhammad itu ya kalau saya bilang ya Nabi Muhammad sendiri pun mengambilnya ya bikin nama Allah. Kalau ada dugaan yang penulis dia ngambil dari Yahudi dan Kristen sesuai dugaan. Oke. Kalau begitu Anda menarasikan, tolong kasih bukti. Tolong kasih bukti Nabi Muhammad SAW mengambil kata Allah dari kitabnya orang Yahudi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Mana? Ya, ini saya bikin dari GPT berbayar dan saya ambil dari juga beberapa teks dari kampus-kampus terbaik, Pak. Iya, silakan. Kasih bukti bahwa orang Yahudi lebih dulu menggunakan kata Allah daripada orang Islam. Di mana itu tertulis? Ya, Conan dan Michael Koch yang merupakan akademisi dari menyatakan bahwa kondisi sosial, politik, dan sosial yang ada di Arabia memainkan peran penting dalam pembentukan Islam awal. Menurut mereka, meskipun Muhammad adalah figur sentral Al-Quran mungkin mencerminkan kondisi dan pengaruh yang lebih luas dari masyarakat Arab pada waktu itu, daripada hanya berasal dari wahyu ilahi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Muhammad mungkin mengambil situasi tersebut untuk menyusun teks-teks yang kemudian menjadi Al-Quran. Mungkin kan? Tuduhan kan itu? Kemungkinan. Ada nggak bukti? Dan nih Anglican Neuret dari Vereya Universitas Berlin dan Universitas Oxford nih telah memfokuskan. Ada nggak bukti, Bang? Ada nggak bukti Nabi Muhammad bisa membaca Taurat, bisa membaca Injil, bisa membaca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani? Ini mereka fokuskan penelitian ini pada bagaimana Al-Quran dapat dipahami dalam konteks tradisi Yahudi, Kristen, dan Arab pra-Islam. Mereka berpendapat bahwa teks-teks ini mungkin telah mempengaruhi isi Al-Quran. Berarti ada kemungkinan, berarti kan dari penulis riset ini mungkin. Iya, kalau ada kemungkinan itu mana buktinya? Mana kasih bukti dong? Yang ada sekarang ini justru orang Yahudi dan orang Kristen yang menggunakan kata Allah yang berasal dari Quran. Kalau Anda mengatakan Rasulullah mengambil dari kitab-kitab terdahulu, mana buktikan kitab terdahulu ada kata Allah? Ada enggak?
Bentar, saya cari dulu. Ya, carilah dulu. Cari bang, sampai 2 jam sebelum kiamat. Silakan. Kang Satria boleh share data juga nggak? Iya, dibesarin. Izin ya. Gini bang, jangan chat GPT bang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, Bang Ovid ya, Ya. arabicbible.com ya, kodek 151, kodek Arab Gunung Sinai. Mungkin Anda ada pernah juga jumpain. Di sini dijelaskan, ya, MT Sinai Arabic Kodek 151 memang merupakan penemuan yang menarik. Tuh. Tampaknya ini merupakan terjemahan Bible berbahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867 Masehi. Ini abad 9. Barakallah. Jangan Dinda Alfi mengatakan bahwa Bible Arab justru niru ke Al-Quran. Jangan ya. Ntar ku matikan ini HP. Jangan ya. Ku matikan HP. Jadi data tambahan ya, data tambahan. Alfi ingat, iya. Data tambahan nih. Ini Free Coptic Books Arabic Bible nih. Holy Arabic Bible Dictionary. Kalau ini bahasa Arabnya kan bisa dibaca Qomus Alkitab Al-Muqaddas, Qomus Alkitabul Muqaddas, Daratul Ma'arif Alkitabiyah Al-Masihiyah ya. Ini alif lam lam ha Allah lafzul dalalah itu maknanya haza ismul ilah. Terus Allah ini nama al-ilah sesembahan. Tuhan Khaliqu jami'il kainat itu pencipta segala sesuatu. Nah, apa? ini definisi dari Kristen Allah. Arab. Itu dituliskan abad keberapa? 867 Masehi tadi. Abad ke-9. Nah, Al-Quran datang abad keberapa? 6. 7. Nah, biar lebih objektif lagi, Bang Ovid ya, biar lebih objektif lagi, kita ngambil dari Britannica nih. Mungkin ini orang udah pada tahu. Allah nih Bang, kalau di negeri barat ya, orang-orang barat tuh taunya Allah ini ya, use as the name of God in Islam. Tuh. Di Indonesia juga kok Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Indonesia juga kok. Cuman saudara Kristen ini aja yang manusia palsu, nggak ada kepala soalnya. Silakan Bang. Pasal serudu aja. Gitu saudara. Ya. Silakan. Kalau masih. Bentar, ini saya lagi udah mulai nemu indak. Saya lagi baca dulu ya. Ya, silakan. Buka celana bang. Sorry, buka kamera bang. Kalau ada data. Bang Ipan monitor Bang Ipan selamat malam. Nah ya, Bang Ipan. Cara nama berasal dari bahasa Semitik yang berasal dari Kalau mau menambahkan silakan nanti Bang Ipannya masuk ya. dan Kristen kuno. Berakar dari kata Ibrani El atau Elohim yang digunakan dalam kitab Tanak ya dalam Alkitab Yahudi Tanak. Nih kesimpulannya Pak, berdasarkan bukti linguistik. Kalau dipadankan sama Elohim secara linguistik nggak masuk. Elohim itu bentuk jamak. Dia tuh im di sana itu kan plural sufiks itu. Sementara Allah itu di dalam kaidah nahwu berasal dari al-ilah. Ya, al itu alif lam ma'rifat. Ilah di sana bermakna sesembahan. Sementara Elohim kan dari iluah ditambah yim. Yod dan mem di belakangnya tuh mem final. Itu bermakna plural sufiks. Itu dari segi linguistik udah nabrak, nggak sedefinisi. Coba pakai cari yang lain deh, cara yang lain. Nih ya, saya buat kasih nih penelitian dari Oxford University menunjukkan bahwa ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ke-3 dan 4 maksudnya kata Allah digunakan untuk menyebabkan kata Elohim atau Theos bahasa Yunani untuk Tuhan. Ini mendahului munculnya Islam dan menunjukkan bahwa umat Kristen berbahasa Arab menggunakan Allah untuk merujuk pada Tuhan sebelum era Islam. Alap kata. Allah alam bisawab. Bang, kita uji aja deh. Kita uji langsung ke Bible. Buka Keluaran pasal 7 butir 1. Keluaran apa? Ini sebelum kita uji aja nih. Bener nggak Kristen Indo sama Kristen Arab itu sedefinisi mengenai kata Allah ini? Sebelum ditabrak bang semua dengan hantaman keras ini ya. Iya, Keluaran 7 butir 1. Di sini dikatakan ya, Musa itu diangkat Allah bagi Firaun. Diangkat sebagai Allah bagi Firaun. Kalau kita lihat di Bible bahasa Arab,
Gak ada. Allah itu gak ada. Gimana? Nah, Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Gurunda, assalamualaikum. 7 ayat 1 ya. Tapi saya udah buktiin loh Pak kalau itu. Buktiin apa? Dan tadi yang bahwa ketika dicerbakan dalam Alkitab Arab abad 34 itu munculnya nama Allah jauh sebelum munculnya Islam. Oke, gini. Dikit lagi kan Ken Santang ya, biar kita eksekusi ya. Tadi dari kata Elohim ya. Iya. Oke, di dalam Sefer Shemot pasal ke-7 ayat yang pertama, di sini kan berbunyi Wayomer Hashem El Moshe Re'ah Netatika Elohim. Di sini ada Elohim nih. Jelas? Iya. Nah, coba kita lihat di dalam AVD-nya Arabic Fundik. Faqala Rabbul Musa ya, anzur ana ja'al tuka ilaha li Firaun. Ilah. Mana Allah di sini? Di sini ada Elohim. Mana alif lam lam haya di sini? Mana? Kok hilang? Nah, gitu Bang. Tapi Elai buat apa di terjemahannya? Beginilah firman Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Nah, di sini ada Allah, Bang. Tapi mana di Arab ini? Ya kan karena Allah gini ya Bang, itu kan dalam bahasa Ibrani itu kan juga termasuk Elohim, karena kan gelar Tuhan Israel itu kan Yahweh, Elohim, Adonai, El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Makanya Elohim itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi Allah, dan ini Elohim. oke lah itu ya. Mana Allah nih? Gak ada kan? Oke, gak ada. Ya nih ya, tapi kata-kata Elohim juga banyak loh Apalagi? di Alkitab Perjanjian Lama. Apalagi? Ya, itu kan udah tuh, udah ada Elohim. Diskusi itu minimal kalau diskusi ngerti bahasa aslinya Bang. Kenapa Gurunda kurang kopi Gurunda? Ini Gurunda ini lagi versus ChatGPT versus artificial intelligence. Ya, dia pakai ChatGPT Gurunda. Nih, ntar saya pun tunjukin ya kata-kata Elohim ini banyak nih. Dari Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 20 ayat 2 sampai 3. Maksudku gini loh. Kalian punya Ibraninya, kalian punya Yunaninya. Kenapa harus ke Arab? Sementara nabi dari Arab kalian tolak gitu. Karena waktu itu Kristen kan menyebarkan penginjilan kan Karena ke Arab nggak juga, Pak. laku kalau nggak pakai istilah Kenapa? Arab nggak laku nggak laku. Pakai Karena Theos, lebih duluan pada- Kurios, Apostolos, ya gitu ya. Pneumahagios, kenapa nggak pakai asus-asus itu tuh? Susah misionarisnya. Dia bilang tadi diterjemahkan pada abad ketiga dalam bahasa Arab. Aku pengen tahu dong. Coba tunjukkan inskripsinya. Udah sabar. Bikin abad 9 tadi. Ya coba. Aku pengen baca inskripsinya orang Kristen yang menyebut nama Allah ya pada abad ketiga. Coba. Apa minta apa Pak? Inskripsi orang Kristen Pada abad ketiga yang menyebut nama Allah, yang menulis nama Allah. Kau cari, kau kalau nggak ngerti, ChatGPT-mu nggak ngerti, ya lu blokir ChatGPT-mu, nggak usah bayar lagi. atau Anda ini. Ayo coba, ayo sini. Ini yang saya kasih ya nih Pak. Nah, inskripsi apa namanya? Iya. Oh, ditanya inskripsi kok Wikipedia ini gimana ini? HP-nya juga udah pecah-pecah ya, layar HP-nya kasihan. Saya tanya inskripsi, bro. Gak apa-apa Bunda. Nih. Bro, saya tanya inskripsi. Apa? Oh iya, Bu, Inskripsi. Inskripsi nih saya kasih nih ya. Oh, Muljimal. Muljimal. Oh iya. Ya, mana inskripsinya? Coba tunjukkan. Coba tunjukkan inskripsi Ummu Al-Jimal. Coba mana? Nih ya,
saya inskripsi Al-Jimal. Enggak, Sahabat. inskripsinya mana? Saya enggak butuh tulisan itu, saya butuh inskripsi. Inskripsi Mana? asli. Iya, inskripsi. Nih. Foto inskripsinya mana? Coba. Oh, minta inskripsi nih. Ini banyak Iya, loh Pak, udah diakui sama nih. Ya, by Itu the way. saya nggak tanya itu, saya tanya inskripsi. Itu kan tulisan, bukan inskripsi. Lu tahu nggak inskripsi itu apa? Sabar dulu ya Bu. Pak, Bu, by the way ini saya soal punya 2 HP nih, harganya di atas 15 juta. Jangan. Widih. Di atas 12 juta apanya kayak gitu. Coba, Iya Pak, itu udah Gurunda semua dua-duanya nih. Gerunda semua. coba Pak, di ini ke HP-nya coba. Nah, itu tuh Pak, itu inskripsi Pak. Itu HP-nya jangan di ini. Nah, keluarin. Nah, itu yang di bawah HP itu inskripsi itu. Nah, itu. Mana? Coba Ada aku pada orang pengen kaya tahu tapi tidur di lantai. inskripsinya di mana. Coba tunjukkan inskripsinya. Coba. Do you have 1 billion rupiah? Gak usah aneh-aneh. Mana inskripsinya? Inskripsi ditanya kok malah gambar. Loh. Nah, atau mau gambar inskripsi. Tadi saya udah tunjukin tuh ya, Anda kayaknya kurang puas. Loh. Mana inskripsinya? Nulis aja keliru. Drone, lihat. Mana ada inskripsi nulis gitu? Salah kan? Ngetik aja keliru. Nggak nyampe ini. Harus diajarin nggak nih Pak dosen? Yang kayak gini ini, dengerin ya. HP saya tuh harganya di atas 25 juta. Jangan main-main sama saya. Iya, saya Anda punya 100 miliar, Pak? Enggak, saya gimana? Apa Anda punya 100 miliar di total Jangankan aset? 100 miliar, jangankan 100 miliar. Ya, ginjalmu dijual sekarang saya beli. Kok jadi ada harta? Oh, Udah, ada udah, Pak. udah. Nggak nyampe 1 Ginjalmu miliar. sekarang Bu. kau jual, saya beli sekarang. Jangan bias, jangan lari Bang Jeremy, jangan lari. Nah, coba mana tunjukkan inskripsinya. Nih. Inscription loh. Aduh. Ini Gurunda kenapa diam sih? Kalau kau orang kaya, nggak mungkin kau pakai HP-mu udah rusak-rusak begitu. Itu Dulunya berhemat, kenapa Bu. diem? Anda mau melihat nih? Enggak. Nih, Kalian saya nyebut di HP itu tipe aku nih, cari bentar HP ya. ku. Di mana ya? Kalau orang kaya oi, tuh HP oi. gitu udah dibuang. Oi, Udah dibuang tuh HP gitu Bang. Kalau kau kaya Bang, ngapain kau pakai lagi? Sini dulu, kasih orang-orang yang Biar Gurunda tunjukin dulu. bukan serius. HP ku di mana? Kalian sebut HP, saya cari HP. Mana inskripsinya abad ketiga? Yang saya tanya abad ketiga. Jangan abad keempat, jangan abad kelima. Coba cari HP-nya Abah di mobil. Karena Nak, kau HP sendiri begini. yang bilang abad ketiga, bukan kami. Ya, Yang abad ketiga mana? Nih ya. Abad ketiga ya? Mana? Udah nggak usah di Alfi nggak usah deh. Nanti aja deh. Nggak usah terlalu baik sama Oten gitu loh. Di Alfi ini terlalu baik gitu loh, heran. Saya transfer 100 juta loh sekarang. Boleh. Alfi WA sekarang ya. Puluhan M, Pak. Ya udah, saya transfer nanti. Nanti ya. Ya lanjut. Mana inskripsinya mana? Ini inskripsi nih. Itu inskripsi, matamu suwe. Itu kaligrafi ya Bang tuh. Aduh. Itu bukan inskripsi kucluk. Itu kaligrafi bukan inskripsi. Aduh, udah gede. Blow on-nya minta ampun. diajarin. Si Gurunda masuk aja Gurunda. Ya itu saya hanya ingin katakan bahwasanya kalau Anda mengatakan Al-Quran itu bukan dari pencipta alam semesta, berarti dan Anda mengatakan itu adalah karangan atau tulisan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW lebih pantas Anda tuhankan. Karena berkat pengajarannya kemudian Anda memiliki Allah. Karena Nabi Muhammad lah yang memperkenalkan
kata Allah itu. Lalu kemudian orang Kristen belakangan menggunakan kata itu. Artinya berkat ajaran Nabi Muhammad, orang Kristen mampu menyebut kata Nabi, kata Rasul, kata iman, kata imam, khutbah, awal, akhir, roh, kudus. Itu semua ada. Masya Allah. Thank you. Makasih sayang. Selamat banyak ngayalnya juga ya Pak. Orang tuh tahu Pak, sekarang tuh kebenaran tuh nggak perlu cari-cari, misalnya harus belajar itu. Orang bisa bayar ini untuk mencari kebenaran loh Pak. Dan sampai saat ini misalnya perkataan Bapak misalnya misal Abraham dan Ismail ke Mekah itu nggak ada bukti historis loh. Saya punya datanya. Nggak ada bukti historis? Yes. Oke. Kalau Yesus mengajarkan agama Kristen, ada bukti historisnya? Yesus nggak pernah ngajarin Kristen itu agama Pak. Ya udah. Jadi Kristen itu apa? Kristen itu adalah hubungan pengikut Kristus. Nah sekarang ada nggak Yesus mengajarkan konsep kekristenan itu? Secara implisit yang Trinitas ada, tapi dia nggak pernah nyebut Kristen itu sebagai agama. Di mana Yesus kemudian mengajarkan Trinitas? Kapan itu? Kapan? Satu data aja dari Bible. Ada nggak Yesus mengajarkan Trinitas? Ada nggak? Anda berbicara mengenai kebenaran. Kebenaran apa? Ayat 19. Tapi tauhid Matius itu 28 juga dengan Matius 28 nomor 19 itu, ajarlah mereka, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Apa hubungannya? Baptis dalam 3 nama. Bapa, Anak, dan Roh. Bapa ini Tuhan, Anak ini adalah Nabi, Roh ini adalah malaikat. Apa masalahnya? Yang jadi masalah itu ketika Anda mendudukkan tiga-tiganya adalah Tuhan. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal berapa Tuhan? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Satu Tuhan tapi dalam diwujudkan dalam 3 Kata siapa? Kenapa Anda menambah-nambahkan? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. No, itu diajarkan di kitab Tanakh Yahudi. Bahkan Di mana? Di mana? Coba. Saya balik kursi saya. Serius ini kayaknya. Coba Anda tunjukkan di mana di kitab Tanakh Yahudi mengajarkan tentang 3 Tuhan, tentang 3 pribadi Tuhan. Saya ada kok, jangan tenang aja. Saya sangat tenang ini. Nah, sabar ya. Coba. Di mana itu? Ini Gurunda ngapain terlalu serius gitu? Panas. Di mana? Di kitab Tanakh Yahudi mengajarkan Trinitas itu di mana? Sabar, bentar. Saya cari dulu. Waduh. Nggak jadi balik ke sana, mending saya lihat pemandangan kalau gitu. Kirain tadi ada dalilnya. Tadi saya udah tunjukin juga dalil kalau itu penelitian bahwa kata-kata itu udah ada di abad ketiga loh sama Allah itu jauh sebelum Islam muncul. Di mana ada ngarang-ngarang Tadi lagi? jurnalnya itu Pak, tadi saya udah kasih nih. Anda dapatkan di Google. Google itu dibuat kapan? No, itu penelitian nggak? Berarti Anda bilang itu penelitian. Berarti emang hebat ya Pak, Islam itu. Sekarang begini aja deh. Tolong Anda tunjukkan gimana ceritanya kata Allah ada di dalam bahasa Ibrani. Coba. Ada di Mazmur 10 nomor 7. Allah, alif lam mim he. Tapi artinya apa? Hah? Sumpah serapah. Sumpah serapah. Beh, para kali lah. Udah tidur. Baru kali ini loh Gurunda diskusi itu di belakangin. Iya baru kali ini. Baru kali ini loh. Saking ingat nama Allah Bang itu Ovid. dari bahasa Arab. Bang Ovid itu saking cerdasnya. Apalagi Bang, apalagi. Yang saya minta tadi di kitab Tanakh itu loh, terkait Trinitas itu mana coba? Benar ya, sabar. Ada mana ya? Ada tadi. Anda mengerti Ahad nggak sih? Anda mengerti Esa nggak sih? Tahu Esa itu. Esa apa? Bisa berbagi? Bisa nggak Esa dibagi itu adalah Esa Tuhan. itu? Enggak. No, kita nggak Sifat pernah dari Tuhan Esa itu dibagi Pak. Loh, lalu yang 3 itu apa? Satu Tuhan ini. Abang baca Yahudi itu dia pasti mengakui kalau Yahweh itu punya firman dan roh. Oh iya, kalau itu benar. Kami umat Islam juga mengakui itu.
Tuhan Tapi bukankah di memiliki, Islam itu disebutnya ciptaan ya? iya, segala, Anda kan berbicara mengenai punya, Tuhan punya roh, Tuhan punya firman. Bahkan Anda harus dengar baik-baik nih. Tuhan punya langit, Tuhan punya bumi, Tuhan punya tanah, Tuhan punya laut, Tuhan punya air, Tuhan punya manusia. Tuhan semua itu, menurut Anda? Hah? Yes, tapi kalau langit bumi kan ciptaan. Kalau firman dan roh itu sudah satu dan kekal. Tuhan tuh di Yahudi pun juga disebut menciptakan melalui firman dan roh. Kalau yang Anda katakan sifat yang melekat pada diri Tuhan, itu bagian daripada hakikat Tuhan. Tapi kalau yang Anda maksud firman itu anak Maria, itu ciptaan. Yesus itu ciptaan Tuhan. Manusianya ciptaan, tapi kalau ketuhanannya Yang tidak. disebut Yesus apa emang? Kodok. No. Manusia kan yang disebut Yesus itu? Coba sebutkan Yesus itu terdiri dari berapa unsur? Dia ada 100% Allah dan 100% manusia. Itu ilmu dari mana? Ya itu dari abad, itu sudah di Saya tidak tanya. Itu ilmu dari mana? Yesus itu 100% Tuhan. Itu ilmu dari mana? dari Alkitab. Ada dari Yesus? Ada. Dua PR Anda, silakan. Tunjukkan. Apa? Sabar, tadi sabar. Lama-lama HP ini kubuang juga nanti. Jangan Gurunda. Kasih saya aja. Iya, soalnya dari tadi kita dikibulin. Gila nggak? Iya bener Gurunda. Diskusi sudah model HP Google, udah double senjata pun tapi kibul. Gimana ceritanya? Iyalah, emang Islam tuh paling benar Pak. Sampai semua studi dari Oxford, Yale itu semua sesat lah. Islam yang paling benar lah. Oh, wajib itu. Wajib, tidak bisa tidak. Harus ada agama yang berasal dari Tuhan yang menjadi jalan keselamatan seluruh umat manusia sampai kiamat. Harus ada. Kristen tidak bisa. Kayak mana jalan keselamatan yang disembah adalah makhluk terkutuk? Ada datanya. Orang bisa selamat menyembah makhluk terkutuk. Ada? Nggak ada. Nih ya, saya tunjukin nih ya dasar Alkitab untuk keilahian Yesus. Ini Yohanes 1 ayat 1, 14 pada mulanya firman itu adalah bersama Allah. Jadi adalah firman adalah Allah dan menjadi manusia. Jadi Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Di situ sudah ada Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara Itu kita. nanti nomor 14. Yohanes 1 nomor 1 itu ada Yesus di situ ada. Tapi setelah kita lanjutin itu pasti akan menuju pada Yesus, Pak. Nah, sekarang kalau di dalam Yohanes 1 nomor 14 itu menjadi daging tanpa ditiupkan roh, apa bisa disebut Yesus? No, kalau di kita nggak pernah ditiupkan. Firman itu langsung berinkarnasi sendiri. Maksudnya yang berinkarnasi firman. Firman yang Anda maksud ini Tuhan berinkarnasi jadi manusia gitu. Yes. Karena firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Dan by the way, firman Allah jadi misalnya teofanit malaikat Tuhan tuh enggak ada loh. Tuhan menjadi manusia. Oke, saya kasih analisa ya. Gini. Ini vitamin. Vitamin ini berubah menjadi HP. Ini hilang, yang ada ini. Ini yang muncul. Sekarang saya tanya sama Anda. Mana vitamin tadi? Jangan bandingkan sama vitamin, Pak. Vitamin sama HP. Makanya jangan bandingkan Tuhan dengan manusia. Tuhan lebih besar dari manusia. Kalau vitamin sama HP coba Gurunda, kita minta ini penjelasannya. Host besar ini biar dia jelaskan. Ketika Yesus firman menjadi manusia nih. Coba. Host. Saya jadi gatal-gatal dibuat ini. Coba host. Apa itu, Bun? Ini ketika dia dibaptis, Jangan. masih terdengar suara. Kan Aduh. ketika Yesus dibaptis, Itu namanya masih Trinity. terdengar suara dari atas. Kan? Berarti beda ini dengan ini kan? Nanti ke Bennett Bunda itu. Bunda, nanti ke Bennett itu ada gambar orang. Sekarang vitamin. Belum ada Yesus. Belum ada HP. Belum. HP ini karena kuasa HP ini, dia mampu merubah dirinya menjadi HP. Sekarang kutanya, vitaminnya masih ada? Ya jangan samakan HP dan itu, Pak. Ya itu kan Ini firman yang maha ini vitamin maha kuasa. Vitamin yang maha kuasa ini merubah dirinya menjadi HP. Pertanyaan saya, vitaminnya masih ada? Ya beda karena
Anda ingin mengatakan ini vitamin. Anda masih waras kan? Waras. Nah, ini vitamin atau HP? Apa? Ini HP? HP. Bukan vitamin kan? Bukan. Nah, ketika Tuhan menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Tuhan, kalau membandingkan itu, bandingin kalau misalnya anak orang sukses jadi hamba, itu perbandingannya Pak. Mungkin nggak kalau orang naik misalnya Lamborghini, naik Honda Brio itu bisa nggak? Bisa. Kalau orang naik hamba, naik Honda Brio, misalnya punya 1 triliun, terus dia mau biasa naik mobil Rolls Royce, beli Honda Brio pasti bisa. Tapi kalau orang yang punya hartanya 1 miliar, punya Honda Brio, disuruh naik Rolls Royce, itu pasti susah, akan jadi jatuh miskin. Tuhan menjadi manusia. Anda ngerti manusia enggak? Manusia Coba kan Anda selalu kasih di bawah Tuhan, Pak. Coba Anda kasih saya definisi. Manusia adalah Manusia itu, ya itu kan ciptaan Tuhan. ciptaan Tuhan. Berarti Yang serupa Tuhan dan menjadi segambar. ciptaan. Tuhan menjadi ciptaan? Apa? Tuhan menjadi ciptaan? Lah, itu yang ditambahkan, Pak. Oh ya, satu lagi nih saya udah temuin nih, Pak. Trinitas Yahudi yang ada di kitab Tanakh. Oke, silakan Anda tunjukkan. Kejadian 1. Ini itu Trinitas dalam karena melanggar monoteisme Yahudi dengan menganalisis kayak ayat-ayat dari kitab Tanakh Yahudi, khususnya Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Mana Trinitas di kitabnya Yahudi mana? Nih, mana dulu argumen ini, Pak. Saya minta nih. Monoteisme menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan merupakan fondasi teologis dari Yudaisme dan dengan modifikasi tertentu dan Kristen. Iya, mana? Kok jadinya kayak baca surat kabar gimana sih? Yang saya tanya, mana dalilnya? Nih, Di kitabnya dukungan Yahudi. John Dale Iya. Hanson dari Harvard University menekankan bahwa Israel. Apa sih bang? Yang saya minta dalil. Ini Kejadian 1 ayat 1. Bukan halusinasi orang-orang barat. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Bacakan. Lagi dulu. Roh Allah yang melayang-layang di atas air dan firman Roh Allah melayang-layang di atas air. dan firman Allah berbicara dan menjadikan segala sesuatu. Mana satunya mana? Roh. Allah Terus apa lagi? Allah. Satunya Iya. apa lagi? firman. Firman. Oke. Terus Anda tidak hitung air. Beda, karena yang menciptakan itu kan Allah melalui roh dan firman. Penciptaan di mana Bapa, firman dan roh semuanya terlibat dalam proses penciptaan. Oke. Roh, kemudian Tuhan, kemudian firman gitu. Bapa, firman 3. dan roh. Iya, satu Tuhan dalam Tuhan, roh, firman gitu. Oke. Ini firman apa ini? Tuhan juga? Ya iyalah, kan dia dalam diri Allah. Dan Oh, Bapa dia satu. Iya. Ketika kemudian yang satu ini Anda katakan menjelma menjadi manusia, yang mananya yang menjelma jadi manusia? Firmannya. Berarti tinggal 2. No, firman itu kan jadi manusia. Berarti firman itu kan satu dan kekal. Tapi karena dia sudah menjadi manusia, bukan berarti dia kehilangan kealahannya, Pak. Enggak, ini kan tadi kan satu nih, yang 3 ini satu. Terus yang keluar dari sini yang satu ini jadi manusia apa? Firman Allah. Firman yang keluar kan? Iya. Yang keluar menjadi matahari itu apa? Sinar. Yang keluar dari Tuhan ini yang satu tadi menjadi matahari apa? Sinar matahari. Bagaimana maksudnya orang ini? Ini ya Pak, kalau yang keluar firman yang jadi manusia, itu kan berarti apa? Berarti kan itu ada tiga kesatuan dalam apa? Ini tadi 3, ini 3. Roh, Bapak, itu kan juga. Bapak ini terdiri dari apa ini? Bapak ini terdiri dari apa? Bapak itu memiliki firman dan roh. Bapak ini memiliki firman, roh. Iya. Bapak memiliki firman dan roh. Ini satu.
Iya, iya di satu Ya. kesatuan. Sekarang yang menjadi manusia apa? Yang menjadi manusia itu firman. Berarti tinggal 2. Firman sudah nggak ada. No, firman itu apa? Kan dia itu nggak mungkin berhenti jadi kealahannya kan, itu membuktikan Allah itu kan omnipresent, omnipotent, dan omniscience. Kok jadi impoten juga sih? Sekarang begini. Hah? Impoten? Terlalu banyak Iya sudah, nggak usah kau bahas impoten, banyak yang tersinggung nanti. Jadi ini kan ini kan ada firman nih di sini. Ketika dia dari langit turun ke bumi, dia berupa apa? Dia jadi manusia. Iya, sebelum jadi manusia yang keluar dari satu ini, itu apa yang keluar? Firman Allah. Iya, firman itu berupa apa? Rupa menjadi manusia, menjadi Dia daging. berupa, firman yang keluar dari yang satu ini berupa apa? Itu adalah perkataan Allah. Perkataan. Berarti dari sini nih keluar perkataan, betul? Iya. Siapa yang mengantar perkataan ini sampai ke bumi? Firman, perkataan atau logos itu, ya itu dari Allah sendiri, Pak. Iya, yang mengantar turun ke bumi siapa? Yaitu Allah sendiri, dan makanya dia berinkarnasi. Jadi ini yang turun ke bumi gitu. Iya. Jadi di atas nggak ada lagi. Ya nggak ada. Apa ya ada lah. Gini, Bapak tahu artinya? Oh, tahu. Gini ceritanya nih. Kita ambil contoh dulu. Gini. Jadi ini yang di atas ini, gimana ceritanya nih? Jadi gila juga saya lama-lama diskusi sama orang ini. Ada nggak Kristen lain sih? Nangis saya nanti lama-lama di sini. Jadi gini, ceritanya gini. Ini anggaplah ini Tuhanmu ya. Ini Tuhanmu di atas nih. Ketika dia turun ke bumi, dia memanjang turun begini. Memanjang ke bumi. Itu ya nggak perlu pakai kayak gitu, Pak. Itu namanya. Ya itu kan kan gimana ceritanya? Tuhanmu satu di atas, turun ke bumi, terus Anda masih mengatakan masih ada di atas. Itu namanya adalah apa ya? Kesifat Bapak tahu maha kuasa, maha hadir, sama maha tahu. Itu namanya sifat maha hadirnya Tuhan. Gimana? Jadi ini batal, ini disimpan lagi, enggak jadi. Ya itu kan sifat maha hadirnya Tuhan, Pak. Bagaimana, Ketika Pak? Yesus ada di Yerusalem, ada nggak di Indonesia Yesus? Kalau kealahannya pasti bisa ada di mana-mana. Nenekmu kiper. Kamu mengatakan maha hadir itu karena dia ada di Yerusalem. Berarti kalau dia tidak ada di Indonesia, dia nggak maha hadir. Bukan gitu ya. Kalau kemanusiaannya memang terbatas, tapi kealahannya ya maha hadir. Lama, gimana ceritanya ya? Gimana? Lah pusing saya bang. Besok cari istri deh, nikah lagi saya. Pusing saya kalau kayak gini. Hadapi orang cupu, kita ditolong-tolongin, kita dibodoh-bodohin sama anak ini. Gimana ceritanya? Tuhanmu satu di atas, satu turun ke bumi. Masih ada nggak di atas? Ya pasti masih ada lah. Berarti ini nggak turun. Loh itu namanya sifat maha hadir, maha kuasa dan maha tahu, Pak. Maksudnya maha hadir itu maksudnya gimana maha hadir? Maha hadir itu ya dia bisa hadir di mana aja Oke. Pada saat Tuhanmu belum menjadi manusia, Tuhanmu tidak maha hadir. Ya maha hadir lah sejak wilayahnya pasti maha hadir lah, Pak. Terus kenapa Anda mengatakan dia turun ke bumi untuk maha hadir? Sedangkan sebelum Tuhan Anda menjadi manusia, dia sudah maha hadir. Dengan adanya alam semesta ini artinya Tuhan itu ada, hadir. Hadir itu artinya ada, Bong. Pecah nanti kepala ini kau buat. Ini ya Pak, maha hadir itu kan yang namanya maha hadir itu bisa hadir di mana aja di jam itu. Jadi apakah kealahan Yesus waktu kemanusiaan Yesus mungkin terbatas cuma di Yerusalem, tapi keilahiannya itu maha hadir, bisa hadir di Indonesia. Bisa hadir di toilet Tuhanmu. Bukan. Ini maksudnya maha hadir itu maksudnya dia turun ke bumi kan? Iya. Ketika dia belum ke bumi, berarti dia tidak hadir kan? Kemanusiaannya nggak hadir.
Yang mana yang maha hadir, manusia atau Tuhan? Ya kealahannya. Nah, ketika Tuhanmu maha hadir, apakah kamu mendefinisikan dia harus jadi manusia? Tuhan jadi manusia menurut saya sih itu bisa, itu justru membukti kemahakuasaan Tuhan saya, Pak. Karena dia bisa jadi manusia, itu terbukti bahkan di perjanjian lama dia bisa jadi malaikat, which is kan malaikat itu lebih rendah daripada manusia. Mau kali ku hantam kepalamu pakai batu biar kau waras. Tuhanmu satu di atas, Iya. turun ke bumi, Iya. masih ada di atas. Ya masih ada lah pasti. Yang kealahannya nggak mungkin berhenti, Pak. Nah, namanya aja cari Bapak, cari namanya arti omnipresent, omniscience, dan omnipotent. Maha hadir, maha kuasa, dan maha hadir, maha kuasa, dan maha apa ya? Ketika dia menjadi manusia itu maha apa? Ya tetap itu bukti namanya maha kuasaannya Allah. Jadi Tuhanmu jadi manusia itu namanya maha kuasa. Iya, itu bukti. Jadi Tuhanmu bisa juga jadi setan. Tuhan jadi setan maaf ya, kalau tuh kami ya Pak, Tuhan tuh nggak pernah menciptakan kejahatan, dan kejahatan itu terjadi karena kan Kenapa jadi kayak begitu kau? Kenapa kau jadi batasi konsepmu sendiri? Ya, Katanya maha kuasa itu bisa menjadi apapun. Sekarang ku tanya samamu, Tuhanmu bisa jadi setan? Kalau dibilang bisa tapi Bisa. tapi ada tapinya ya Pak. Tapi Tuhanmu bisa jadi tai dan adil. Jadi nggak akan mungkin. Tuhanmu bisa setan. jadi tai. Tuhanmu bisa jadi tai. Ya semua ya kan namanya maha hadir, maha kuasa, dan maha tahu ya Pak. Harusnya bisa jadi apa aja. Tapi Tuhan itu menjadi manusia itu kan untuk menunjukkan bahwa dia tuh menunjukkan sifat kasih dan keadilannya. Dengan kata lain, Tuhanmu menciptakan Tuhan baru, gitu. Ya tidak lah. Gimana ini paman? Manusia bukan Tuhan. Tuhanmu bukan manusia. Tiba-tiba Tuhanmu jadi manusia. Berarti Tuhanmu menciptakan Tuhan baru dalam rupa manusia, betul? No, itu kemanusiaannya yang ditambah, tapi yang di dalam dirinya itu tetaplah. Apa sih ini orang? Hei, Beda nih, Pak. Ini kalau Tuhanmu tadi bukan manusia kan? Pak ya bukan, tapi Tuhanku adalah Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia. Nah, Tuhanmu kemudian menciptakan dirinya dalam bentuk manusia, betul? Iya. Bagus, sudah selesai, gitu aja kok repot. Iya. Sudah selesai kita. Berarti Tuhanmu itu adalah Tuhan yang diciptakan. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, Pak, yang menciptakan kemanusiaannya. Nah itu sudah lah, nggak usah kau pakai bahasa-bahasa gereja. Tuhannya Kristen itu adalah Tuhan yang menciptakan Tuhan baru bernama manusia. Itulah Yesus. Loh, kemanusiaannya yang diciptakan keilahiannya sudah kekal sebelum di dunia dijadikan. Berarti kemanusiaannya ini bukan Tuhan. Kemanusiaannya itu memang ciptaan, tapi bukan berarti itu bukan bagus. Allah ya. Itu sih yang harus di. Bagus. Kemanusiaannya bukan Tuhan, betul? Kemanusiaannya memang bisa dibedakan dengan keilahiannya, tapi kemanusiaannya itu Pak bukan berarti dia nggak usah jadi manusia, dia berhenti menjadi Allah, tapi itu dia Iya, saya nggak urus lagi itu bukan lagi urusanku. Yang kutanya ini kemanusiaan, kemanusiaannya ini bukan Tuhan kan? Kalau dalam dia itu kan 100% Allah, 100% manusia nih saya. Alamak, juru. Kemanusiaannya ini bukan Tuhan kan? Ya. Kemanusiaannya itu bukan Tuhan. Kalian nggak kasihan lihat saya kayak gini? Ada tuh orang kayak gini. Allah dan 100% manusia. Dan kedua natur itu ada secara sempurna dan utuh dalam. Yang saya tanya, kemanusiaannya ini bukan Tuhan kan? Kemanusiaan ya. Iya, kemanusiaannya bukan Tuhan kan? Kalau dibilang, kalau kemanusiaan ini hati-hati nih, kemanusiaannya itu yang jelas bisa dibedakan, tapi bukan memang dia kemanusiaannya mungkin ya bisa dibilang Tuhan bukan Tuhan, tapi bukan berarti dia itu bukan Tuhan sejak kekekalan. Saya tanya ulang lagi ya, kemanusiaannya itu bukan Tuhan kan?
Nih, nih Pak, saya jelasin nih. Ya biar nggak ada yang sesat di antara kita. Tinggal kau bilang iya atau bukan. Enggak ada yang sesat di antara kita, udah jelas-jelas kamu sesat. Kemanusiaannya ini bukan Tuhan kan? Kemanusiaan Yesus bahwa dia tidak berarti bahwa dia bukan Tuhan. Namanya hypostatic union, menyatakan bahwa Yesus memiliki dua natur yang sempurna, keilahian dan kemanusiaan. Kemanusiaan Yesus bukan Tuhan kan? Kemanusiaannya yang itu kalau dalam tidak berarti dia bukan Tuhan. Oh, tinggal jawab iya atau enggak. Ih, ini Enggak. orang. Oh, enggak Pak. katanya. Enggak. Kemanusiaan Yesus bukan Tuhan kan? Kalau kemanusiaannya diciptakan, tapi dia kemanusiaannya sih diciptakan. Berarti bukan Tuhan. Kemanusiaannya. Tapi Iya. Kemanusiaannya bukan Tuhan. kemanusiaannya bukan, tapi keilahiannya tetap menyatakan dia Tuhan. Kemanusiaannya bukan Tuhan, tapi Iya. keilahiannya menyatakan dia Tuhan. Kemanusiaan Yesus tidak. Di mana keilahian itu menyatakan bahwa kemanusiaan Yesus adalah Tuhan. Kemanusiaan Yesus tidak berarti dia bukan Tuhan. Sebaliknya kekristenan mengajarkan bahwa Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Dalam satu pribadi ini adalah misteri iman Kristen yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus dapat benar-benar. Saya mencoba untuk menelaah konsep pagan Anda itu dengan akal saya. Oke? Tapi nggak bisa masuk, Bang. Bagaimana mungkin kemudian, Bang, dari pagam loh, Pak. bagaimana Anda mengatakan ini 100% emas, sepenuhnya emas dan sepenuhnya karet? Gimana Anda caranya menjelaskan ini? Enggak. Coba jelaskan dulu ke saya ini. Ini cincin emas 100% sepenuhnya emas, dan Anda jelaskan ini juga 100% adalah karet. Coba jelaskan kepada saya. Bentar, sabar. Oh, dia baru mengetik mencari jawaban. Bentar, sabar. Tadi itu. Langganannya. Ini sepenuhnya emas, sepenuhnya karet. Coba Anda jelaskan ke saya. Gimana saya bisa terima dengan akal sehat saya? Ya. Ayo buat saya gila, Bang. Gila. Buat saya jadi gila kayak Anda, coba. Bagaimana saya bisa mengimani ini, mempercayai ini 100% emas dan 100% karet? Tolong buat saya gila kayak Anda, coba. Gimana caranya? Ayo. Jangan pakai kayak gitu. Bapak bisa membandingin dengan misalnya orang punya harta 1 triliun. Saya nggak bisa ke sana, saya nggak bisa ke sana. Saya minta tolong Anda jelaskan ini emas 100% sepenuhnya dan karet 100% sepenuhnya. Jelaskan ke saya. Ya jangan pakai itu Pak, bandingin kalau harta yang punya. Ini skala kecil. Bagaimana mungkin sepenuhnya manusia? Manusia itu juga sepenuhnya Tuhan. Ini aja dulu. Yang Anda pakai itu cuma doktrin, dogma yang tidak masuk akal. Itu masuk Makanya akal, Pak. Masuk akal. Masuk akal. Lah itu ya, makanya kan harus Bapak perhatiin kenapa orang Kristen rata-rata di Barat itu rata-rata bisa sukses punya rata-rata. Karena dia meninggalkan Bible. Makanya dia sukses. Meninggalkan Bible 70%. Yes. Kristen. Yes. 70% Meninggalkan Bible. Coba Anda tunjukkan kepada saya, dengar. Coba Anda tunjukkan kepada saya ilmuwan yang mana dasar pijakan disiplin ilmu yang dia anut itu berasal dari Bible. Tunjukkan. Ilmu komputer, ilmu hitung, ilmu kedokteran, ilmu apa lagi yang berasal dari Bible? Ada, satu aja. Saya sebutin ya nanti 20 fakta bahwa Alkitab itu yang sesuai dengan sains dan fakta dunia mau saya buktiin, Pak. Oh, menarik tuh, silakan tunjukkan ke saya. Benar ya, sabar. Jadi kita tinggalkan ini. Karena Anda tidak bisa membuktikan ini sepenuhnya karet. Itu soalnya perempuan yang Bapak kasih itu salah, Pak. Saya punya perempuan yang main bagus misalnya. Yang punya Enggak. Kalau begitu
Yesus aja dulu. Yesus sepenuhnya manusia, Yesus sepenuhnya Tuhan. Bagaimana Anda menarasikan Yesus yang itu Tuhan? Coba. Sepenuhnya Tuhan. Coba. Sepenuhnya Tuhan. Coba sebutkan satu manusia yang bisa dibuktikan secara historis bisa bangkit dari kematian dan naik ke surga. Sebutkan satu tokoh Apa agama itu? manapun. Apa itu, Bang? Apa itu? Kasih satu itu saya bisa Kenapa Anda membandingkan dengan manusia? Yesus Anda katakan sepenuhnya Tuhan. Pada saat dia beol, buang hajat, buktikan dia sepenuhnya manusia Tuhan. Gimana ceritanya? Loh, itu kan dia ngambil kodrat kemanusiaan, makanya jadinya disebut Justru manusia. karena dia konsep manusia, gimana caranya dia kemudian Anda katakan sepenuhnya Tuhan? Gila juga aku lama-lama kau buat. My goals are beyond your understanding. Gimana ceritanya? Orang yang sedang di jamban, Anda katakan dia itu sepenuhnya Tuhan. Gimana Anda menjelaskan ke saya? Ya kan itu saya kasih loh Pak penjelasan dari orang yang punya satu triliun bisa punya Rolls Royce terus bisa beli Honda Brio. Nah kayak gitu. Kalau orang punya harta 1M naik mobil Honda Brio beli mobil Rolls Royce bisa nggak? Itu pasti sulit. Oh ya nih satu lagi. Kamu terangkan ke saya sesimpel mungkin bagaimana orang yang lagi di jamban, orang itu sepenuhnya orang dan sepenuhnya Tuhan. Nih ya, saya tunjukkan juga nih ya ayat Alkitab yang sesuai dengan. Nggak usah kemana-mana. Itu aja dulu. Bagaimana Bagaimana Anda menjelaskan ke saya orang yang di jamban itu sepenuhnya Tuhan? Udah saya jawab kan dari tadi Pak. Kok Anda nggak bisa? Anda tidak membuktikan. Anda tidak membuktikan dia adalah sepenuhnya Tuhan. Itu ya 100% Tuhan lah Pak. Bagaimana Anda menjelaskan orang Yesus yang lagi di jamban itu sepenuhnya Tuhan? Gimana ada Tuhan jamban? Kan saya udah bilang orang yang punya harta 1 triliun naik mobil Rolls Royce bisa Kenapa larinya ke mobil? Bisa tinggal di tempat-tempat. Kenapa larinya ke mobil? Apa hubungannya dengan mobil? Ya, itu ibaratnya Pak. Saya tidak butuh ibarat. Saya mau Yesus sebagai bukti akurat bahwa pada saat dia di jamban dia itu adalah sepenuhnya Tuhan. Buktikan ke saya bahwa yang di jamban lagi itu lagi ngeden keluar biji nangka itu adalah sepenuhnya Tuhan. Itu gimana caranya Anda menjelaskan ke saya? Ya itu kan Tuhan yang dalam mengambil wujud manusia itu berarti kan membuktikan itu Tuhan yang maha tinggi. Berarti bisa Anda tidak mampu menunjukkan sepenuhnya Tuhan. Anda hanya bisa menunjukkan dia sepenuhnya manusia. Kucluk. Apalah yang Anda makan setiap hari? Anda mencoba untuk menipu saya dengan mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Gimana ceritanya dia di jamban lagi habis makan pepaya campur peksin, kemudian Anda mengatakan yang di toilet itu adalah sepenuhnya Tuhan. Gimana ceritanya coba? Orang waras mana yang bisa Anda buat gila dengan menerima itu? Apa itu yang Anda tunjukkan? Ini bukti bahwa Alkitab itu sesuai dengan sains dunia. Aku berharap naik ke gunung ini bisa refreshing. Tapi ternyata bertemu dengan orang ini. Oh ya satu lagi ya Pak. Enggak. Itu saya udah tunjukin capek Bapak saya ngomong-ngomong kayak gitu Pak. Enggak mau dengar, aku enggak mau dengar. Aku tidak dengar. Percuma Anda ngomong. Aku tidak mau dibuat gila sama Anda. Bagaimana mungkin kemudian orang yang sepenuhnya manusia Anda katakan juga sepenuhnya Tuhan? Saya minta Anda menjelaskan. Anda larinya ke mobil Honda. Nggak mau aku dengar. Ngomong aja sendiri. Anda nggak ngerti berarti Pak. Berarti untuk berpikir kritis Pak. Bagaimana Anda bisa membuat saya mengerti orang yang lagi duduk di jamban Anda katakan dia adalah sepenuhnya Tuhan? Mau tahu Bapak orang punya harta. Kok suaranya masih kedengaran ini? Teman-teman gimana caranya supaya suaranya orang ini nggak kedengaran di kuping saya? Dikik. Hah? Gimana ceritanya ini? Aku nggak mau dengar suaranya.
Dia bodoh-bodohin saya. Tapi tidak bisa. Aku nggak Atau bisa Anda yang jadi tidak bodoh. mengerti kemampuan berpikir kritis saya. That's why kenapa banyak orang Islam takut debat sama pakai saya kasih data GPT berbayar saya, karena data-data sorry to say data-data ada yang Islam itu takut. tidak bisa dibuktikan secara sejarah, cuma bisa dibuktikan dari Alhamdulillah, internal ternyata dia Islam sudah sendiri. diam. Alhamdulillah. Oh ya. Syukur alhamdulillah. Stres saya dibuat sama orang tadi, teman-teman. Dia mengatakan bahwa Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Sementara Yesus manusia. Seibarat cincin saya ini sepenuhnya emas. Dan katanya sepenuhnya karet. Disuruh jelaskan lari ke mobil Honda. Jangan-jangan dia kerja di dealer. Untung dia sudah nggak bicara lagi. Kalau dia masih bicara, ku lempar ikanin gelas sama pengunjung sana. Bisa dibuat gila. Saya bisa percaya apa yang diucapkan kalau saya tidak gunakan akal. Cukup imani saja. Oh iya Pak, iya Pak. Ya, oh gitu Pak, iya Pak. Oh iya iya. Oh iya Pak, iya Pak. Iya Pak, oh iya, iya Pak. Tanggal 30 Pak, bayar perpuluhan saya ya Pak ya. Iya Pak. Bisa. Tapi selama otak saya berfungsi, saya belum gila, saya belum minum alkohol, saya tidak bisa percaya sepenuhnya emas, sepenuhnya karet. Mana yang betul? Tak bisa saya gila kayak mereka, kayak orang tadi itu. Untung dia sudah pergi. Coba masih ada di sini. Yang lain itu yang mau mendengarkan, gila juga dibuatnya. Coba. Ini sepenuhnya HP dan sepenuhnya sendal. Mau dilihat dari mana sendalnya ini? Mana sendal? Di sini sendal. Mana sendalnya? Hah? Di mana? Di mana sendalnya ini? Orang gila. Hanya orang gila yang bisa percaya yang kayak gitu-gitu. Gimana ceritanya? Ini 100% HP dan 100% sepatu. Mana sepatunya ini? Hah? Di mana sepatunya ini 100%? Mana sepatu ini? Mana? Topung. Hah? Topung urut tadi. Yesus dilihat dari sini manusia. Dilihat dari sini manusia. Dilihat dari atas manusia. Dari bawah manusia. Lalu dari mananya Yesus mau dilihat bahwa dia itu Tuhan? Sepenuhnya manusia. Sepenuhnya Tuhan. Benarlah kata Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Aku Baria. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang kafir. Kenapa? Miringi. Sekarang ku tanya nih teman-teman. Ini cincin kan? Iya kan? Ini cincin. Iya. Taruhlah ini emas. 100% emas. Lalu saya katakan kepada saudara, percayakah kalian emas saya yang 100% ini juga dalam waktu yang bersamaan 100% karet? Percaya? Tidak. Yang percaya orang? Gila. Orang gila. Orang gila. Ini HP. Tapi saya mengatakan ini juga 100% adalah sepatu. Percaya? Tidak. Yang percaya adalah? Orang gila tadi. Orang gila. Jadi benarlah Markus 5 yang menyembah Yesus itu adalah orang Gila. gila. Ada datanya. Benarlah Matius 7 bilang orang yang menyembah Yesus adalah orang Gila. jahat. Udahlah capek kita ya. Tepuk nguruk anak cuntili lama. Toloi. Ini bisa Bang Heri. mereka percaya? Bang Heri, Muslim apa Kristen Bang Heri? Seperti itu ya mereka percaya ya. Kok bisa? Bang Heri. Bodoh-bodoh.
Bang Heri. Ya, ini Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Pening loh saya, bener. Sakit kepala saya. Diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru. Waalaikumsalam. Akun baru ini, Dek. Iya, masih pingsan Gurunda. Oh, pantasan. Pikir siapa tadi? Kali mumpung masih banyak penonton, disiarkan buat nanti tanggal 16. Benar-benar mabuk saya dibuat orang ini. Hari ini memang kita dibuat pusing Gurunda. Bahkan Pusing, pastor sendiri pun tadi bikin pusing, tidak mau percaya diri dengan kitabnya. Seorang pastor yang katanya memiliki jemaat pun tadi malu tidak mengakui kitabnya, malah ngambil kitab orang lain. Nah, Ya begitulah memang ya. Iya. Yang tadi orang itu siapa namanya? Jeremy. Dia pukul kepala tadi. Aduh, aku nggak berhasil membuat Bang Sumang gila. Oke, izin Gurunda sebentar. Lanjut. Baik, kita umumkan ya. Oke, dapat kesempatan di Komal yang sangat terhormat ini, Forum Debat Lintas Agama Akang Satria Kian Santang. Kita akan umumkan akan diadakan acara yang sangat istimewa, yaitu acara Milad Api pertama ya Apologet Islam Indonesia yang pertama bulan depan di bulan September, yaitu dengan akan diadakan ya family gathering dengan tajuk Milad Api yang pertama. Akan diadakan tanggal 16 September 2024 di Sariater, Lembang ya. Dan acara ini tentu akan sangat meriah, insya Allah tidak lepas juga dari unsur dakwah, karena akan dihadiri oleh para punggawa-punggawa dari API, bahkan Panglima kami insya Allah akan hadir, yaitu Gurunda, Bang Zuma nanti akan hadir, Ustadz Tahta, Ustadz Wafi, dan para guru semua ya, tanpa saya sebutkan satu-satu, Ayah Ardiansa termasuk di sini yang ada, akan hadir di sana semua. Bagi yang ingin turut bergabung atau berkontribusi memeriahkan acara ini, boleh ya, silahkan. Atau yang mau berinfak juga boleh. Berinfak menyisihkan sebagian hartanya, silahkan dikirim langsung ke rekening Makassar Mu'alaf Center Indonesia di nomor rekening 04 kali 4013 03 kali 17173. Sekali lagi, nomor rekening Bank BTN Makassar Mu'alaf Center Indonesia, nomornya 04 kali 4013 03 kali 17173. Atau yang ingin turut hadir, oke, di acara tersebut, undangan terbuka untuk saudara-saudara kami muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun mereka berada atau kalian berada, silahkan hadir turut memeriahkan acara ini ya. Kami undang, ada 30 kursi yang disediakan, namun per hari ini sudah terisi hampir 60 ya, informasi yang kami dapat. Berarti tersisa sekitar 240-an lagi yang ingin turut hadir di acara tersebut. Silahkan mendaftar ke nomor telepon Ahi Kores atau Perah Istar dengan nomor telepon 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Katanya begitu. Yang saya sebut Tritung itu 3 maksudnya ya. Sekali lagi 081 Tritung maksudnya 3, 3753 447 Tritung. Tritung itu maksudnya 3 ya. Oke. Dan harga tiketnya adalah 350.000. Di situ akan mendapatkan, itu investasinya ya, 350.000 akan mendapatkan buku yang isinya adalah keilmuan tentang ilmu Filistin dan ilmu di sana di dalamnya begitu banyak yang dikeluarkan dari API sendiri bukunya dan diisi oleh ustadz-ustadz kami.
dan juga mendapatkan kaos dari api, makan malam bersama api, dan foto bersama Bunda Rahma, dan akan menyaksikan bagaimana Bunda Rahma ekspresinya ketika melawan Oten yang ngeyel nanti di sana. Gitu ya. Oke, yang ingin turut hadir silahkan, atau ingin daftar tadi hubungi nomor yang disebutkan. Mengenai transfernya bisa langsung ke nomor rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Terima kasih. Ya, ditambahin Gurunda. Ya, teman-teman sekalian yang ingin kemudian berkumpul bersama dengan para apologet, silakan, kami mengundang untuk hadir di acara Milad Apologet Islam Indonesia. Yang pertama ya, pada tempat yang sudah disediakan oleh panitia di Bandung. Tepatnya di mana, Bang? Syariater. Iya, Syariapet. Syariater. Oh, Syariapet. Tepatnya di Bandung ya, teman-teman sekalian. Silakan menghubungi Kiang Santan, Bang Kiang Santang, kemudian Dinda Pera Estar, Dinda Alif sebagai panitia, Dinda Diansa juga, untuk kita jumpa di sana. Berapa lama? 1 hari, 2 hari, 3 hari? Untuk acara resminya 1 hari Gurunda, dari siang sampai malam jam 10. Apa aja acara resminya itu? Singkat-singkat aja. Oh, tentu ada kegiatannya kan, ada tausiah dari para guru, diantaranya panglima kita, ada acara kita kesenian juga ya, dan kesenian dari tradisional Sunda, dan juga makan malam bersama. Boleh juga tuh berendam air hangat gitu kan ya, sambil relaksasi. Dan banyaklah, masih banyak Gurunda kalau disebutkan satu-satu, nanti kita lihat lagi. Ya, mungkin Bang Kores bisa spill tempatnya, Bang Kores. Ahi Kores. Oh, bisa banget dong. Buset, Masya Allah suaranya. Kaget. Oh, Gurunda udah siap-siap. Jadi nggak kaget. Oke. Kores kecil volumemu dikit. Segini, Bun. Ya, bagus. Bagus banget segini. Oke. Kecil sekali yang tadi tuh. Naikin dikit. Naikin dikit segini, Bun. Ya, guys, Itu cuma nada suaranya aja yang dikecilin. Itu pesawatnya tetap aja besar itu, bentar. Tengok aja. Tunggu ya, aku ini dulu matiin dulu suara-suara. Jadi ikhwan, kita itu berdialognya, nama tempatnya nanti ya. Aku buang-buang kalimat dulu karena ini nunggu lama. Nah, ini tempatnya. Tunggu. Suaranya gimana sih? Ini mati. Nah, ini tempatnya ikhwan ya. Nanti hari ulang tahun pertama API yang dirayakan oleh semua striker API dan seluruh jajaran API, dan kalian yang mencintai API dalam perjuangan ngegebukin Tritung, nanti tempatnya di sini. Nah, ini tempatnya. Ini adalah area beristirahatannya API nanti, dan peserta yang ingin hadir lalu sekalian menginap juga. Nah, nanti di sini. Gitu. Nah, nanti kamarnya nanti seperti ini, ikhwan ya. Ini satu kasur, nanti bisa ditambah extra bed di dalamnya. Nggak perlu AC karena AC-nya dari langit langsung. Nah, ini kamar mandinya, lihat. Mantep nggak kamar mandinya tuh. Belum pernah kan kalian mandi posisinya kayak boker? Nah, ini sekarang saatnya kalian nyobain. Gitu. Itu berendam air hangat ya? Iya. Oh, mantap. Nah, ini tadi yang lewat Kang Vilanya nih. Ini Kang Vilanya. Nah, ini Kang Vilanya nih. Tuh, Kang Vila. Nah, nanti acaranya kita akan di area sebelahnya. Nah, nanti kita acaranya di sini, ikhwan. Nanti kita acaranya di sini. Belum jadi tempatnya, tapi tenang saja, tanggal 16 September langsung beres. Gitu. Nggak ada yang bercanda, ini mah akses nggak kepake sebelahnya. Nah, nanti kita akan ada acara di sini gitu. Panggungnya nanti di sebelah sini. Kita akan lihat Bunda Rahma buka kelapa pakai gigi. Lalu Ustadz Sugi makan pedang gitu kan. Ustadz Alif juga salto 18 kali tanpa nginjek bumi. Nah, ini Ustadz Sugi udah ada orangnya ya. Assalamualaikum Ustadzku.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Pas wabarakatuh. nyebut nama pas naik. Kalau Panjang si umur satu PPJ, ini. si PPJ bagian apa Bang Kores? Nah nanti si Said Amani itu nanti akan ditaruh di sini, palanya digeleng sama mobil Mercy, digeleng 7 kali, pak 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 gitu dia. Itu ya, nanti acaranya di sini, panggung di sini akan ada kursi untuk kalian semua yang datang untuk support hari ulang tahun API gitu ikhwan ya. Jadi penginapannya udah siap semua, HTM udah disebut oleh Ustaz Alif, dapat apa aja aku tambahin. Nah untuk penginapannya sendiri kalian akan juga ada biaya tambahan yaitu 350k untuk per pax gitu. Alhamdulillah sudah ada 2 kamar yang di booking karena sekeluarga mau datang gitu. Jadi jangan lupa ikhwan, ada Ustaz Sugi, Gurunda, Ustaz Alif, Kanda Yonatan juga. Ada aku nanti yang bagian bersih-bersih penghujat tapinya sama yang lainnya. Oke? Stay tune. Sampai jumpa tanggal 16 September hari Senin. Gitu. Lanjut. Ya semoga kita berjumpa kembali. Sudah Amin. setahun. Sudah setahun kita tidak saling berjumpa. Semoga di tanggal 16 nanti acaranya lancar ya. Kita Amin. berjumpa lagi. Gitu. Amin. Ya itu acara buat umum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu acara buat umum. Waduh, Gurunda di mana ini? Wah, ini venue yang disiapkan untuk tahun kedua ikhwan, untuk tahun Iya. kedua ini. Makassar siap-siap ya. Nanti kita handling over kepanitiaan kepada API Makassar. Wah kalau di sini nikmat banget Bang Kores. Yo situ. Aku mau ikut Bang. Iya tuh sok atuh daftar. Nomornya 085 Tritung 375 Tritung 447 Tritung. Mana ngerti Bang Kores, ini diketik aja yang hafal itu biasanya Bang apa tuh? Lupa namanya saya. Ini Di bawah. bom-bom diajak nggak bom-bom? Kalau Bom-bom bom-bom nggak? diajak saya ikut ntar. Nggak bisa bom 5 langkah sakit dia diabetes. Nggak bisa. Wah enak itu tempat Gurunda. Nggak bisa Ustadz Sugi kejauhan. Oh, dana yang saya hitung itu lebih dari 5 juta. Itu ada lapangannya nggak Gurunda agak luas gitu buat panggung? Jauh lagi Riau. Oke, izin sedikit ya, saya sampaikan dulu nomor telepon yang tadi yang masih bingung. Ingat ya, nanti kalau ada kata plusnya itu jangan dimasukkan. 0813 ya, 0813 habis itu 3753 ya, ingat 0813 habis itu 3753 terus 4473. Ya, sekali lagi ya, ingat-ingat ya. 0813 habis itu 3753 terus 4473. Nah, itu nomor teleponnya. Semoga diingat ya. Sip, ada yang Coba typing ini juga di bawah. yang di YouTube Ustadz Alif minta ini. Coba saya ketik di YouTube berapa tadi? Ulang nomornya Kanda katanya. Oke. Itu tuh di bawah tuh ada yang ngetikin tuh di bawah tuh Sasugi tuh. Oke. 08313 0813 terus 3753 Bang Kores. 4473. Nama Bang- punya Bang Kores ya? Iya, itu. 4473. Nah, ini Bang Kores. nomor Aswar Wih. Hadis. Nah, itu nomor. Nah, saya Bang Kores. Apa? Enggak pernah Itu nanya lagi. harusnya hari mualaf sedunia itu harusnya di sini nih tanggal 25 nih enak nih. Nggak tahu. Kejar nggak? Salah ketik. Ya, kekejar lah, 08 pasti yang lah. 06 ya. Aduh, salah ketik aku. Ya Gurunda ya, hari mualaf sedunia nanti kita di sini enak ya Gurunda. Enak di sini Desember kan? Iya Desember. Ayo. Min. Ya Allah. Ih, ada tupai. Kelinci. Waduh, buset siapa? Kalau dulu Hisugi kesini tuh belum ada rooftopnya. Sekarang sudah ada. Mantap ya. Udah ada apanya ini? Rooftop.
Oh ya. Di atas tuh. Keren sekarang, Masya Allah. Berarti udah jadi ya, udah bisa kita foto-foto itu, lihat gunung. Pemandangannya di situ enak. Malam ini ada sekitar berapa ini? Ada kurang lebih berapa tenda ini? Oh, malam minggu ya, sekarang rame pasti. Masya Allah. Itu pada begadang itu. Iya tuh pada bikin tenda-tenda itu. Rame. Aku sholat subuh di situ, makmumnya nggak kelihatan. Udah, lanjut. Oh, sama ini ngingetin ya. Anyway, kita batas 300 ya, nggak bisa lebih gitu, Ikhwan. Jadi siapa cepat dia dapat untuk HTM-nya. Gitu. Kalau udah 300 kita close, sisanya nonton di YouTube. Udah Oke? berapa Bang Kores? Udah 56-an, alhamdulillah. Baru dibuka 3 hari 4 hari ya. Yo X. Ayo Nanti kawan-kawan cepat-cepat. Ya. Nanti setelah acara ini Api akan penggalangan dana untuk perombakan teras depan rumahnya Pak Jabar Nur Said ya. Bapak Jabar Nur Said gitu. Siapa itu? Oh, itu ada bapaknya PPJ. Ini rooftopnya. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Wih, mantap. kelihatan. Mantap. Udah jadi. Oh, jadi. Enak tuh lihat. Itu pinggir pantai kah? Di atas tebing. Hubungan ini. Jangan jauh-jauh, Gurunda, sinyal nggak nyampe itu. Oh, atas tebing. Jadi dari situ kelihatan pemandangan kota di bawah. Ya. Boleh dah. Kalau Desember di situ untar acara, insya Allah ikut. Yang tadi ada Clara katanya yang Kristen jangan ikut takut dimutah. Dimutah enggak karena itu Syiah. Yang jelas di satu dagingin gitu. Jadi kalau ada kawan Kristen yang ikut kita satu dagingin ya. Tuh kan, Waduh terputus. sinyalnya. Iya. Karena satu daging nih. Jalannya itu. Oke, diingat-ingat ya kawan-kawan ya. Nanti habis acara HUT ulang tahun kita akan penggalangan dana perbaikan teras depan rumahnya Bapak Jabar Nur Said gitu. Itu PP jahat, PP kampret. Ya dia marah dia karena selama hidupnya dia tidak pernah sukses gitu. Tidak pernah ada orang yang mau mendengarkan dia. Jadi seenggaknya Api ada kontribusi lah untuk orang tuanya gitu. Jangan terlalu Res, nanti dia bunuh diri pula, kasihan kan. Jangan terlalu diintimidasi. Tenang aja Bun, dia beli pisau aja nggak mampu. Aduh, ini siapa lagi? Wih, miskin sangat dia kan. Kasihan juga Ya, sih. gimana mau bunuh diri? Beli pisau aja nggak mampu coba. Bunda tahu angkringan Jogja? Ah, Nah, jadi angkringan Jogja kan kalau makan kan kita ngambil telur puyuh gitu kan, atau tetelan, atau itu kan usus, tempe kan kayak gitu. Atau beli nasi kucing. Nah yang kayak nasi kucing itu. Nah Dia mie telur tiap hari. jadi saat aman itu waktu itu nongkrong dia pengen nyobain angkringan, bosan mie telur terus gitu kan guru ini apa Bunda Rahma. Nah dia ambil lah itu tetelan, usus 2, terus sama telur puyuh 1 gitu, tempe sama ayam gitu kan. Kita ke atas Makanlah ya. dia. Wah mantap Gurunda, beautiful. Kita ke atas Sinyalnya ya. nyampe nggak, Gurunda? Ayo ke atas. Tunggu. Nah pas sudah makan PPJ-nya mau bayar dia, uangnya kurang gitu. Dibalikin lagi tuh telur puyuh, usus gitu, sama ayam. Jadi dia makan tempe sama tahu gitu. Karena kurang uangnya. pasti ngiler dia kan dia makan sambil nangis kan, makan sambil nangis. Betul dia nyanyi betapa. Nah kalau kita di sini nggak ada lagi sewa-sewa menyewa. Di sini ada gazebo. Mantap. Saya udah 2 kali. Kang Satria Bang ini Kores. pula Bang Kores dinaikin. kapan? Gurunda baru Aku pusing insya Allah tentang kalau pusing mualaf diantar sama ini. mualaf nggak bisa loh kita nanti deh diobrolin ada pengajuan kerjasama sama Api, cuma aku belum sounding, nantilah aku ini bilang ya. Tapi yang jelas ulang tahun kedua Api di sini, jangan dulu bubar Api ya, masih rame loh.
Wah, kalau bubar PPJ. Kenapa harus bubar? Supaya Said Amani seneng. Kita nggak mau bikin seneng Said Amani. Enggak, waktu di Bandung kemarin kita lihat. Iya ya. Oh langsung dibikin sama Gurunda. Mana lihat? Nih, ada nih. Mantap, mantap. Apa itu? Itu apa? Iya, jadi- itu Gurunda. Gurunda apa itu? Bukit Golgota kah? Bukit Apa itu? Golgota kah itu? Itu ini apa namanya? Golgota. Tunggu. Ini banyak yang daftar ya. Lanjut dulu. Di sepi langsung Bang Kores yang daftar. Kita di rooftopnya ya. Wah, enak Atas, nyaman nih. lihat kota Makassar dari Udah jadi gurun. sudah dipasang keramik sini. Lantai 2. Ben. Enak tuh malam ngobrol di situ santai. Ush. Kita bisa ke sana lagi ya. Beli. Lihat Kota pemandangan. Makassar tuh. Keren. Lah Bang Juma ini kan satpam, masa punya kayak gitu gimana Misi. cerita? Ih, luas di atas gurun deh. Kita di atas. Spill, Ya Res. spill villanya Pak Desugi yang debatnya menggelegar kemana-mana. Kamarnya Pak Desugi yang waktu debat. Sayang malam ya, kalau siang ini cantik pemandangannya dari atas. Bagus malam lah, siang panas. Enggak panas di sini Pak, di dekat gunung, dekat ini. Dekat tebing ini. Sinyalnya itu Gurunda keputus-putus, nggak nyampe. Tuh kota. Tuh Makassar tuh. Enggak Itu nyampe. kota Makassar itu di bawah tuh. Nah, sekarang bagus. Itu merah sinyalnya. Keren. Wah, Sana indah. kota Makassar tuh Itu bercahaya. gunung ya. Seberangnya gunung gitu ya. Kak, Iya. ente Gunung, ntar ya. Desember ketemu di situ lah. Ini kolam renang tapi airnya kosong. Duh, Kering. itu kolam Kering. renang yang biasanya itu. Iya. Kenapa kosong lagi? Ini teman-teman. Ya, gimana? Kenapa kosong? Ini di tambal lagi perbaikan juga. Oh, Ini kita lagi di atas ada yang ini. bocor. Tempatnya yang Sugi di sana kan? Ya, keren Keren kan. ya. Jadi Mantap. Ini yang baru ya? iya sih. Bisa duduk bareng di situ, keren banget nih. Ini Sampai Udah kita lupa ke Makassar aja Bang Gores. kursi sofa di situ dan mejanya kan? kan seharusnya kan hari jadi api tadinya rencana di sini di Makassar. Ya, jadi di kita Bandung. pindah aja ke sini udah. Uangnya Apa nggak itu ada. udah pada dibayar? Hah? Udah pada dibayar itu nggak bisa. Waduh. Tahun depan kita di sini. Nggak bisa kalau tahun ini kan apa namanya? Ini aturan bukan HUD ini kan aturan ngebubukin Tritung dalam dialog. Dari apa namanya? Dari ketemu ngobrol aja udah pada jiper semua kayak kelomang, digantilah jadi hari ulang tahun api. Gitu. Booking nih DP semuanya. Kan nanya itu Ustaz Sugi nanya si cewek itu, emang siapa di Muslim yang mau debatnya? Disebutin lah sama Bang Kores. Ada Gurunda Juma, langsung dicek sama dia. Aduh kak, yes no. Langsung mundur, bahaya ini katanya. Ini karir saya bisa hancur. Pengunjung nih. Ini bentar ada yang nanya di YouTube Akhi Sugi, Kirio di mana? Di Sia Bang Supriyadi. Udah, gue jawab. Udah berapa orang Bang Kores yang masuk sekarang? Ini 4 lagi nanya-nanya dulu. Tunggu ya. Lanjut. Yang mau daftar, yang mau ikutan, yang mau beli tiket silahkan naik ke atas ya. Tapi typing dulu di bawah.
typing dulu di bawah, nanti dinaikin. Konten ngambil di bawah. Waktu Ahisugi di Konten sini boleh belum ada datang ini kan? gratis, tapi bahkan dibiayai, tapi harus berani debat. Pendeta yang Belum kita cari. ada, Daeng. Belum ada gurunya. Belum ada kan Pak D waktu Pak D ke Makassar, belum ada itu dibangun. Belum. Bang Kores, nanti ada yang mau syahadat nanti katanya di tempat acara. Dijemput orang. Waduh. Aman namanya ya. Kesadaran sekarang aja nunggu-nunggunya keburu Enggak, meninggal. Orangnya nggak ada, orangnya jauh, dijemput dulu, nanti sekalian di acara. Bang Blender ikut nggak? Waduh, nggak tahu saya itu. Bisa ikut, bayarin gih. Ayo Agnia, para Agnia. Siapa yang mau bayarin Bang Blender? Poh, Orang Malaysia boleh ke situ, boleh. North, orang Malaysia boleh ke situ jalan-jalan, boleh. Kenapa enggak boleh? Boleh dong. Masya Allah. wah Ya, luas banget. Ini informasi juga ya buat kawan-kawan semua. Ini adalah tempat yang lagi di Sepil Gurunda, adalah tempat di mana waktu itu berdirinya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ditunjuknya beberapa kepengurusan dari Apologet Islam Indonesia tahun lalu, dan bulan depan adalah berjalan 1 tahunnya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Alhamdulillah, Yayasan APII sudah berjalan 1 tahun sampai bulan depan ya, genap 1 tahun. Kita sadari kita masih secara yayasan berdiri masih kanak-kanak ya, masih bayi merangkak gitu. Kita sadari juga masih banyak perubahan dan perbaikan ke depannya. Dan sebagai tasyakur kita berjalannya 1 tahun, insya Allah yang akan diadakan nanti acaranya Family Catering API Milad 1 tahun di Syariater Lembang, yang akan diadakan dan akan dihadiri oleh Panglima kita yaitu Gurunda, yang akan kita angkut dari Makassar datang langsung ke sana. Gitu, ikhwan fillah semua. Dan tidak lepas juga API berdirinya 1 tahun ini tentu dari kuatnya dukungan dari semua ya, saudara-saudara kami, saudara kita, muslimin wal muslimah dimanapun berada. Begitu kuatnya dukungan, sehingga kami tetap semangat di sini berdiri. Dan banyaknya rintangan yang kita hadapi selama 1 tahun ini, insya Allah API masih berdiri kokoh dan semoga tetap kokoh. Karena kita mengusung satu visi bagaimana mengimplementasikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Termasuk juga bagian dari tugas API adalah melakukan dialog perbandingan agama baik secara online maupun secara offline. Nah, di sini juga kita mengenai secara offline tentu sudah kita jalankan berkali-kali, dan secara offline ini sudah kita upayakan berkali-kali. Perjuangan kita bagaimana mengajak ya dari para petinggi-petinggi agama Kristen agar kita mengadakan diskusi yang mengedukasi, yang kita pertanggungjawabkan data-data yang dipaparkan untuk menghindari dari yang namanya hujatan dan sebagainya, dan kita siap memfasilitasi semua itu. Sudah kita adakan negosiasi berkali-kali sampai 3 kali mengajak mereka, namun ternyata mental semua. Sampai yang ada yang sangat unik, yaitu minta bayaran sampai 200 juta per orang, kali 4, 800 juta, baru mau diskusi dengan kita. Ini ngajak dakwah atau cari cuan? Tapi nggak apalah, itu mungkin mereka ya, cara mereka begitu. Tapi bismillah aja, kita tetap berjuang ya ke depan. Semoga semakin baik, semakin kuat, semakin kokoh. Dan kita tetap luruskan niat, karena kita semua di sini berdiri di bawah kalimah la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah, insya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Semoga Itu kabul. Ustadz Ali bilang aja, jangankan 200 juta, 10.000 pun gak usah dikasih. Gak ada ilmu, pasang tarif 200 juta. Itu dia makanya. Sangat lucu. Ya, banyak sekali dukungan dari saudara-saudara kita, para agnia ahlus sodakoh yang tentunya mensupport kegiatan-kegiatan API ini. Ya, yang kita memang terfokus dalam dakwah lintas agama sebagai benteng akidah. Karena kan dalam pengajaran Rasulullah SAW itu ada 2 poin kan. Bagaimana Muhammadur Rasulullah itu waladina mahu asyidda'u al-kufar. Jadi ruhama bainahum kan gitu. Ada yang tegas dalam menghadapi kaum kufar dan berkasih sayang sesama mereka. Di antara kita para ulama sudah melakukan dakwah berkasih sayang segolongan seiman dengan kita, bagaimana mereka memberikan bekal ilmu agama, mengadakan kajian-kajian rutin harian, mingguan, bulanan, tahunan yang sudah dijalankan selama ini oleh para ulama kita, dan mereka kita jaga agar terjaga marwahnya, dijauhkan dari hinaan kaum kufar. Sementara kita mengambil posisi di asyidda'u al-kufar, bagaimana kita tegas dalam menghadapi kaum kufar, menjadikan sebuah benteng, ya, benteng agar jangan sampai kaum kufar menerobos masuk mengacak-acak agama Islam atau kaum muslimin wal muslimah. Begitu saudara-saudaraku. Ya, ada tamu, disambut dulu. Bang Dadang. Bang Dadang. Assalamualaikum kalau muslim, selamat malam kalau oten. Halo Bang Dadang. 1. Bang Dadang. 2. Oke. Bang Dadang tidak nyaut. Halo Bang Dadang. Bang Dadang. Gak ada ya? Kang Dadang. Monitor. Oke. Sudah turunin. Sepertinya sudah lelah. Tadi saya ajak gini Pak Desugi ya, sambil kita ngisi. Taulah kita, tapi saya nggak sebut nama pastornya, nanti nggak enak juga lah. Dia biasa. Cuman saya bilang gini, yuk kita kurangi tensi perdebatan ini, ya. Kita kurangi gesekan antar keyakinan ini, antara Islam dengan Kristen. Mari kita kembali kepada pengajaran kitab kita masing-masing. Kami umat Islam akan bangga menggunakan kitab kami, dan Anda sebagai Kristen atau Katolik bangga menggunakan kitab Anda. Kok nggak mau loh? Nggak penting katanya. Bahasa Yunaninya itu nggak penting. Nggak butuh saya. Aduh, ya gimana kalau gitu kita mengurangi perdebatan. Saya bilang kalau Anda bangga dengan kitab Anda, bisa jadi kita nggak perlu debat lagi, nggak ada diskusi lagi ini. Yang penting Anda bangga, silakan Anda kenalkan bahwa Yesus itu anak Theos atau anak dewa, nggak apa-apa. Bikinlah gerejanya juga nggak apa-apa. Kita nggak akan tersinggung, kita nggak akan ikut campur itu. Silakan kau buat itu, daripada kau bikin gereja Isa Al-Masih. Belum lagi kata-kata lain yang ada dalam Al-Quran. Cobalah, Anda bangga dengan Yesus anak Theosnya, kami bangga dengan Isa ibnu Maryamnya. Isa ibnu Maryam, kami bangga umat Islam ketika menyebut nama itu. Kristen bangga dong, Kristos, Hoios, Hotheos, udah gitu aja. Atau bahasa Indonesia, Yesus anak dewa, udah banggalah dengan gitu. Kami nggak akan ikut campur. Silahkan, kita kasih kesempatan, kita kasih ruang. Mereka menyampaikan, mengenalkan itu. Biar kita mengurangi gesekan, oke? Malah panas dia nggak mau. Bingung jadi saya. Gitu ceritanya. Ada yang lain nih, Sandi. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim, Sandi. Halo Sandi. Nggak ada ya, Sandi? Oke, nggak ada. Kita buang. Ini minta naik, udah di atas. Nggak mau apa? Coba Kapit Sari, kita terima dulu.
Kapit. Halo Kapit. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Kapit. Halo Kapit. Nggak ada suaranya? Oke. Turun lagi. Cari yang lain lagi. Mana nih? Banyak ini yang mau naik nih. Harfor. Coba Harfor apa ini? Di YouTube lanjut naikin Oten. Otennya udah pada pecirit, nggak berani naik. Besok, Oten itu kan mereka malam ini istirahat. Jadwalnya besok joget-joget lah. Kalau nggak tidur mereka patah pinggang besok pagi. Macam mana pula ini teman-teman? Dinaikin pada ditolak ya. Adi Barus. Ayo Pak De, naikin lagi Pak De. Ya ini apa udah naik tapi belum apa ini. Saya nggak bisa nambahkan. Ayo Pak De, kerja Pak De. Kalau saya udah naikin nanti dipanggil nggak nerima saya blokir. Nah, kan ngeri ya nanti saya naikin nggak ada suaranya blokir. Itu gimana coba? Bahaya kan? Makanya kalau naik ngomong. Ini nyantol satu ini tapi belum naik ke atas nih. Mana nih? Khairul. Oke. Coba cek dulu ini. Ustadz Tata masih monitor nggak Ustadz? Saya naikin Udah tidak monitor sepertinya. Ustadz Yusuf monitor. Ya, oh siap. Nah gitu dong. Mana suaranya? Banyak yang kangen manggil Sus Yesus tuh Ustadz. Aikores nggak mau ditanya, takut kaget. Bunda Rama masih monitor. Siap Ustadz. Oh mantap. Ustadz Yusuf masih monitor. Aman, melek sampai subuh ini. Host masih monitor. Daripada pada diem. Pada Sugi, Gurunda Kan pada masih Sugi sama monitor. Ustadz Alif. Pada Sugi, Ustadz Alif sama Bunda Rama kan moderator. Bukan, Nah, oh sekarang jadi. akunku ini Ahi Kian Santan ke band Ain, tadi malam. selamat malam, selamat pagi, assalamualaikum kalau muslim. Halo, Nur Ain. Mana Nur nih? Ain. Udah Kok naik kamu apa udah diem? diem? Satu, Nur Ain. Udah tidur kayaknya Ustaz. Baru saja permintaan ini. Halo Nur Ain. Oke, nggak ada suaranya. Saya males undang-undang terus. Pergilah kau. Kasih saya moderator, saya bantu Pak De. Ya, Ini atau aku juga baru lagi. ini ya yang dari kawan-kawan muslim Beda ini yang akunku. Akun yang Akang baru ini. ingin ke band. bertanya-tanya atau ingin mendaftar untuk acara nanti silahkan naik. Yang Adi ingin Barus, bertanya. selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Adi Barus ini Oten. Hotel dia. Lanjut Pak De. Halo Bang Adi Barus. Oh Adi. Selamat malam Bang, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Kristen ya Bang? Kristen Bang. Oke. Mau ditanya atau mau bertanya Bang? Ya, mau bertanya sama Ustadz Yusuf ini. Saya tertarik juga dengan Ustadz Yusuf. Kau kan laki-laki. Kau tertarik sama laki-laki gimana?
Ya silakan. Iya, cara Apa yang mau diskusinya ditanyakan? tertarik. Cara diskusinya tertarik saya, Ustadz Yusuf. Kenapa, Pak? Silakan. Siapa tahu tertarik agamanya juga. Ustadz Yusuf sering ku tonton itu dengan Bang Edis, dengan apa, dengan pokoknya slow dia komunikasinya, santai dia. Apa yang mau Bapak tanyakan gitu? Iya, saya tanya sama Bang Yusuf, adakah sifat dengan perbuatan Allah itu bertentangan, Bang? Pak Ustadz, ya. Sifat dengan perbuatan. Iya. Oh, Allah maha menepati janji, jadi nggak akan pernah bertentangan tuh. Gimana tuh? Atau saya salah pertanyaan mungkin ya, saya konfirmasi dulu Pak Ustadz Yusuf ya. Sifat Allah itu yang pernah saya dengar Maha Pengasih. Satu. Tidak ada yang bertentangan. Semua dari sifat Allah itu yang melekat pada zatnya itu sudah terkonfirmasi. Silakan yang mau mana yang Anda mau tanyakan gitu. Ya itu yang mau saya konfirmasi pertanyaannya dulu. Mungkin saya salah bertanya, Pak Ustadz. Adakah sifat dan perbuatan Allah itu saling bertentangan? Contohnya Allah itu Maha Pengasih. Tapi kenapa diciptakan manusia, bumi dan segala isinya itu ibaratnya saling memakan satu sama lain? Contoh gini Pak ya, kenapa ada rantai makanan? Itu agar bumi ini, dunia ini baharu. Kalaunya semuanya sama, semuanya tidak ada beda, tidak ada saling menindih, itu tidak akan ada perputaran dari bumi ini. Dan itu pun sebagai bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Jadi kalaunya tidak ada seperti itu, tidak ada ekosistem yang saling tindih menindih seperti rantai makanan, itu bakal kacau dunia ini. Makanya Allah itu menciptakan semuanya seimbang. Laki-laki aja diciptakan ada perempuannya, ada jantan, ada betina, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah, ada Adam, ada Hawa. Cuma yang satu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi Pak Ustadz, jadi di rantai makanan ini sifat Maha Pengasih ini tidak berlaku Pak Ustadz ya? Di mana tidak berlakunya Pak? Di dalam rantai makanan sifat Maha Pengasih. Ketika Allah memberikan rantai makanan tersebut kepada di atas yang paling atas rantai makanan tersebut, itu ke bawahnya tetap dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ciptakan barang-barang ternak yang ada di dunia ini, binatang-binatang ternak untuk kamu makan. Sebagai rezeki untuk kamu. Quran surah Al-An'am tuh. Jadi rantai makanan makhluk-makhluk yang bisa dimakan secara halal itu memang sudah diciptakan Allah untuk rezeki kepada makhluk lainnya. Jadi tidak ada yang sia-sia dari Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah ketika hewan tersebut baru dilahirkan. Contoh ya, rantai makanan paling kecil gitu, paling bawah. Dia diberikan nafas, diberikan rezeki sampai dia sesuai dengan takdirnya untuk memenuhi makhluk lainnya dan dimakan oleh makhluk yang ada di atasnya. Ya, ini yang saya suka dari Pak Ustadz Yusuf ini, langsung tepat sasaran dia. Jadi masuk Maha Kasih itu berlaku jadinya ke puncak rantai makanan. Dan Rantai makanan pun Maha Pengasih itu masih berlaku Pak. Masih. Iya.
Tetapi takdirnya tidak bisa dihindari. Dia juga akan tetap mati gitu. Jelas? Itu yang katakan dia ke titik tertinggi Suaranya pecah-pecah, Bang. Putus-putus. Suaramu apa? Sinyalmu merah, Bang. Putus-putus. Perbaiki sinyalnya dulu, Bang. Ya jelas Pak Ustadz. Ya. Jelas. Ya, itu tadi yang mau saya sampaikan. Jawabannya langsung tepat sasaran. Maha Pengasih itu tetap berlaku ke puncak rantai makanan dan seterusnya sampai paling kecil. Gini Pak, Maha Pengasih juga tidak dilupakan dengan Maha Adil gitu. Di mana Maha Adilnya Allah itu? Ya, kita tidak usah bicara rantai makanan gitu. Bagi seluruh makhluknya, Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Artinya dimanapun, memaksa semuanya itu tetap bergantung kepada Allah. Mau dia kufur, mau dia beriman, itu tetap akan bergantung kepada Allah. Contoh Pak ya, contoh. Saya mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus Bapak tidak mengimaninya. Di mana Maha Pengasihnya? Dia tetap memberikan Anda napas. Dia tetap memberikan Anda hidup. Dia tetap memberikan Anda waktu untuk bertobat. Di situ Maha Adil dan Maha Pengasihnya. Jadi kalaunya untuk masalah rantai makanan, semua makhluk itu sudah ditakdirkan sesuai dengan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Sama kita, mau Anda beriman mau tidak, Anda tetap dikasihi Allah, tetap disayangi Allah gitu, tetap diberikan keadilan, tetap. Jadi jangan Anda mengukur keadilan Allah, Maha Pengasih Allah dari rantai makanan. Coba kita ukur dari keseharian kita saja, di setiap detik kita. Kita bisa menghela napas di dunia ini. Anda dan saya sama. Anda tidak beriman, saya beriman. Tetapi masih kita bisa menarik napas di setiap detiknya. Gitu. Itulah Maha Adilnya Dia. Jadi Anda pikir ke situ, bukan pikir ke rantai makanan yang berkaitan dengan takdir seorang makhluk gitu. Ya itu tadi saya bilang Pak Ustadz, maka saya bilang tadi langsung tepat sasaran jawaban ini karena saya tadi sudut pandang saya dari bawah ternyata harus kita pandang dari atas. Jadi saya udah melogikakan pikiran saya sekarang sesuai dengan keterangan Pak Ustadz, maka tadi saya bilang langsung setuju, sepakat. Alhamdulillah, sudah dipahami ya Pak Adi Barus ya? Ya, dari sudut pandang Pak Ustadz langsung saya paham. Lah iya enggak, maksudnya yang dijawab barusan itu kan katanya itu 2 poin jelas dan lugas. Dan Pak Adi Barus sendiri sudah paham ya dengan jawabannya, oke? Iya, saya jujur saya paham. Baik. Terima kasih Pak Adi Barus. Oke, saya izin menyambung pembahasan biar kita tidak stagnan di situ pembahasannya, biar lebih jelas. Tadi kan berkaitan dengan Tuhan. Kalau kita membahas tentang Tuhan, nanti boleh dilanjut lagi sih sebenarnya. Tuhan itu adalah yang menghidupkan dan mematikan, bukan yang dihidupkan dan yang dimatikan. Di sini Anda masih setuju, Pak Adi Barus? Sinyalnya merah, Pak Adi. Ya jelas Pak, jelas. Jelas di sini, terdengar di sini, jelas. Ya, jelas. Jawabannya setuju, sepakat ya. Tuhan itu adalah yang menghidupkan dan mematikan. Baik kalau saya membuka dalil di dalam Al-Quran, surah di dalam Al-Quran Al-Mulk ayat 2, ada lagi di surah At-Taubah dan beberapa ayat. Kalau saya membaca juga di Bible di dalam Perjanjian Lama,
bahwa akulah Tuhan, tiada Tuhan selain akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, dan seterusnya. Nah, dengan dalil seperti ini, maka kalau ada yang dihidupkan dan yang dimatikan, pasti dia bukan Tuhan. Setuju ya? Iya, ya. Oke, terima kasih. Buat kawan-kawan Kristen yang selama ini melihat ada sosok di muka bumi ini yang dihidupkan karena dia dibantu kehidupannya oleh orang tuanya, karena dia waktu masih bayi dia dikasih makan dan sebagainya, dia hidupkan sehingga dia hidup, dan juga pernah ada yang dimatikan di kayu salib dan dia mati, maka dia itu bukan Tuhan. Oke. Terima kasih Pak Adi Barus, sangat singkat, padat, jelas, dan lugas. Mantap, semoga orang-orang yang menyimak di bawah memahami semua ini agar tidak salah dalam bertuhan. Silakan, mungkin tadi Ustaz Yusuf belum selesai. Iya, silakan kalau mau ditanya gitu. Tapi kalau saya tanya balik boleh nggak Pak? Boleh Pak Ustadz. Oke. Sekarang saya bertanya tentang keadilan. Keadilan dari Tuhan Anda gitu ya. Ketika kita melihat agama di muka bumi ini, satu-satunya Tuhan yang tidak dapat dilihat dengan mata itu adalah Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup, tidak ada yang dapat melihat zat Allah. Itu Dia Maha Adil, karena tidak ada satupun makhluknya yang dapat melihat Dia. Sekarang dari Tuhan Anda yang Yesus katanya turun pada 1 Masehi, sekarang kita hidup pada tahun 2024. Kenapa cuma 33 tahun Dia menampakkan diri dan hanya kepada orang-orang yang pada saat itu Dia hidup? Sekarang mana keadilan Yesus terhadap saya, terhadap Anda di tahun 2024 ini? Silakan. Kita sepakat Tuhan itu Maha Adil, maka di mana letak keadilan Yesus pada manusia di tahun 2024 ini? Silakan. Ya, jadi saya salut dengan Pak Ustadz ini. Pertanyaannya langsung berhubungan tepat dengan pertanyaan saya di awal, pertanyaan serupa yang sulit untuk dijawab. Jadi permintaan Pak Ustadz, jawab saya soal keadilan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sebelum dan setelah zaman masa hidupnya. Begitu Pak Ustadz ya? Betul. Itu pertanyaannya Pak Ustadz? Betul. Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Adil dalam cara menampakkan diri atau adil dalam hal yang lain Pak Ustadz? Adil, kita tidak usah ambil yang lain. Adil dalam hal menampakkan kedagingannya. Dia hanya muncul ketika dilahirkan Maria sampai berumur 33 tahun lalu naik ke langit. Sedangkan Tuhan umat Islam sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup tidak dapat dilihat dengan mata. Sekarang di mana keadilan Yesus terhadap orang-orang sebelumnya dan orang-orang sesudahnya sampai di tahun 2024 ini? Silakan. Ya, jadi pertanyaannya sudah cukup jelas. Keadilan bagi saya secara pribadi ketika kita memberikan sesuatu, di situ nampaklah keadilan, atau kita memberi kesempatan kepada sesuatu, itu nampak keadilan. Namun dalam hal menampakkan diri, di mana kita harus adil di situ Pak Ustadz? Kurang mengerti saya tingkat-tingkat pemahaman Pak Ustadz ini sekarang. Begini, di mana keadilan, di mana itu? Menampakkan diri dalam hal menampakkan diri. Baik. Jika Yesus itu Tuhan dan Dia Maha Adil, maka Dia muncul lebih awal sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini di tahun 2024. Dia tetap menampakkan dirinya kepada kita semua. Itu namanya adil. Dia menampakkan diri kepada seluruh manusia karena Tuhannya tampak. Beda dengan Tuhan umat Islam yang tidak tampak dengan mata sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Itulah disebut Maha Adil. Semuanya tidak dapat melihat. Sekarang ketika Yesus itu tampak, di mana keadilan dalam penampakannya? Coba. Ya, kita sepakati lagi nih.
jika jika Pak Ustadz menampakkan diri kepada seseorang dan tidak menampakkan diri kepada yang lainnya, apa Pak Ustadz tidak adil? Gini, karena dia berstatus Tuhan, maka dia harus adil. Kita sepakat tentang itu. Iya. Oke, nah kalau dia adil, dia menampakkan diri sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kepada seluruh manusia. Meskipun itu tetap di daerah dia, gak apa-apa. Meskipun itu tetap di daerah dia, tetapi manusia seluruh bumi tahu Tuhan itu bertempat di satu titik. Sekarang kita mengetahui Yesus itu hanya 33 tahun dia di muka bumi ini. Di mana letak keadilan dia sebelum dia dilahirkan dan sesudah dia diangkat di mana? Ya, terus terang saya jujur Pak Ustadz, saya jujur. Jika keadilan seperti yang Pak Ustadz maksudkan tersebut tidak bisa dijawab, karena begini, Tuhan Yesus 33 tahun menampakkan diri dan tidak pernah terlihat sebelumnya oleh mata manusia. Jika itu disebut tidak adil, saya nggak bisa memberikan jawaban. Baik, kalau itu tidak dapat Anda jawab, sekarang saya ganti pertanyaannya. Tuhan Anda dilahirkan berbentuk laki-laki. Di mana keadilan Tuhan Anda? Karena manusia ini ada dua jenis. Di mana letak keadilan Tuhan Anda dengan perempuan? Coba. Dia turun hanya sebagai laki-laki. Jika dia adil terhadap seluruh manusia, maka dia turun dalam dua jenis. Ya, asumsi saya mungkin karena kodrat laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan. Itu artinya tidak adil, Pak. Karena dia harus adil kepada seluruh makhluknya, baik perempuan, baik laki-laki. Apa tidak itu? Ya, Pak Ustadz mengakui apa tidak itu kodrat laki-laki lebih tinggi? Kodrat laki-laki lebih tinggi, Pak. Di dalam agama Islam, ya, di dalam agama saya, laki-laki memang pemimpin perempuan. Bukan berarti kodratnya itu lebih tinggi laki-laki atau lebih tinggi perempuan. Di dalam agama Islam, manusia itu sama, kecuali hanya perbedaan takwanya. Jelas? Nah, sekarang saya tanya Anda, Tuhan Anda turun dalam bentuk laki-laki. Jika dia adil, maka seharusnya dia turun dalam dua bentuk, yaitu laki-laki dan perempuan. Sekarang dia turun dalam bentuk laki-laki, di mana letak keadilan dia dalam perempuan. Coba silakan. Oke Pak Ustadz, karena ada tertulis, apa yang kamu pikirkan tidak sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Itu ada tertulis jelas, tegas itu Pak Ustadz. No, Pak. Coba Anda buka di kitab Anda, di Kejadian 1, nomor 26 sampai 27. Marilah kita membuat gambar, menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kan kayak gitu. Maka ketika menciptakan manusia dia ciptakan dua jenis. Tuhan Anda jika adil, dia sudah menciptakan dua jenis manusia. Seharusnya dia menjadi manusia itu dalam dua jenis juga. Iya. Bukan satu jenis. Yang pertama segambar dan yang kedua serupa. Iya. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan, betul? Laki dan serupa perempuan. Betul nggak? Betul. Segambar laki-laki, serupa itu Anda perempuan. yang muncul selama 33 tahun itu laki-laki atau perempuan? Itu ayatnya menyatakan segambar itu dan serupa, berarti dua itu Pak Ustadz. Tidak ada yang salah di situ. Segambar itu laki-laki, di situ nggak ada yang serupa salah. itu perempuan.
Tidak ada yang salah karena dia menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Betul? Ya, betul. Oke, ada dua jenis yang dia ciptakan, laki-laki dan perempuan. Sekarang Tuhan Anda yang dilahirkan Maria itu berjenis kelamin laki-laki. Sekarang mana keadilannya terhadap yang dia ciptakan sendiri yaitu perempuan? Jadi permintaan Pak Ustadz dia harus datang dalam dua rupa. Kalau dia adil, Pak Maha Adil, Tuhan itu Maha Adil, dia menciptakan manusia itu segambar dan serupa, laki-laki dan perempuan. Maka ketika dia menjelma ke muka bumi ini menjadi manusia, dia harus juga adil terhadap manusia dengan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ya, di situ saja kita dapat melihat tidak ada keadilan Tuhan Anda terhadap perempuan. Itu satu. Tidak ada keadilan Tuhan Anda di dalam masa tenggang waktu dia turun. Itu sudah dua. Gimana? Ya, makanya tadi saya dari awal langsung bilang ke Pak Ustadz, apa yang kamu pikirkan tidak sama dengan yang dipikirkan Tuhan. Memang Pak, saya dengan Tuhan beda memang. Iya. Saya beda memang Tuhan. Saya dengan Tuhan itu beda. Cuma saya mempunyai akal dan dapat mencerna sifat Tuhan itu seperti apa. Kalau dia Maha Adil, maka dia adil kepada seluruh makhluknya. Kalau dia penyayang, maka dia sayang kepada seluruh makhluknya. Dan sifat-sifat lainnya juga tergantung dari makhluknya dalam memikirkan. Jadi seperti itu. Makanya kan saya bilang, di dalam agama Islam, Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Artinya laki-laki, perempuan, hewan, dan baharunya dunia ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau kita cek keadilan Tuhan Anda, di manakah letak keadilan dari Tuhan Anda? Kalau cuma turun 33 tahun dan hanya dalam bentuk laki-laki, itu di mana letak keadilannya? Iya. Jadi keadilan versus Maha Pengasih ini Pak Ustadz ya. Keadilan versus Maha Pengasih ya. Seharusnya Pak Ustadz juga harus di mana letak Maha Pengasihnya Tuhan jika dengan harus membunuh rantai makanan kita harus kenyang. Seharusnya kan tidak harus membunuh. Kalau Maha Pengasih, di mana letak kasih sayangnya? Coba Pak Ustadz terangkan. Pak, kalau dia tidak memberikan rantai makanan seperti yang Anda tanyakan tadi, di mana letak keadilannya terhadap makhluk yang dia ciptakan di atas mata rantai makanan tersebut? Apakah dia akan membiarkan makhluknya yang di atas setingkat dari rantai makanan itu kelaparan hingga mati? Enggak, Pak. Letak Maha Penyayangnya ini di mana? Seharusnya kan tidak Maha harus Penyayangnya, membunuh. dia menciptakan rantai makanan dari yang terkecil untuk dimakan di atasnya, dan paling bawah itu, paling bawah itu contoh nih ya, tikus. Tikus itu dia makan di ladang sawah. Beda jenis makanannya yang dimakan. Tikus memakan ladang, sedangkan tikus dimakan ular. Coba kalau tikus ini tidak diciptakan, maka ular makan apa? Mati kelaparan gitu. Itu malah timpang Pak, nggak ada bentuk Maha Pengasih, Maha Penyayangnya. Seharusnya Pak Ustadz, ular tidak perlu membunuh tikus untuk mengkenyangkan perutnya. Jika ular harus membunuh tikus untuk kenyang perutnya. Pak, Anda juga harus berpikir bahwa makhluk itu lemah dan dia menciptakan rantai makanan itu untuk kasih sayang makhluknya agar makhluknya bisa tetap hidup gitu. Jadi manusia ataupun makhluk yang dia ciptakan itu mempunyai kekurangan dan mempunyai kelemahan. Yang maha kuat hanya dia, tidak perlu makan, tidak perlu rantai makanan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pembeda kita, ciptaan dengan pencipta gitu.
Ya, kalau Pak Ustadz mengakui makhluk itu makhluk itu manusia juga makhluk, Pak Ustadz. Jadi kalau Ustadz mengakui diri Pak Ustadz sendiri lemah, jangan mengkonsepkan Maha Adil itu dalam penampakan 33 tahun kehadiran Tuhan Yesus di dunia. Pak, Atau Pak Ustadz disitulah tidak lemah. letak Atau Tuhan Pak Ustadz bukan kami makhluk. tidak ada. Gini, disitulah letak Tuhan kami atau Pak tidak Ustadz- ada celah maupun Ustadz tidak cacat lemah begitu. di dalam keadilan. Pak Ustadz bukan makhluk mungkin, atau mungkin Pak Ustadz tidak lemah mungkin. Kenapa? Atau Pak Ustadz Gimana? tidak lemah. Tadi kan Pak Ustadz bilang makhluk itu lemah. Pak Ustadz kan makhluk. Makhluk itu punya kekurangan. Saya laki-laki, pasti saya memerlukan pasangan. Iya. Dan kalau saya Pak tidak Ustadz bisa juga- hidup sendiri gitu. Ya, kalau Pak Ustadz juga makhluk, berarti saya juga makhluk, berarti kita ini sama-sama lemah. Jangan kita Iya konsepkan betul. cara Yang berpikir kuat kita itu dengan- hanya Tuhan pencipta semesta alam. Tidak ada cacat, tidak ada cacat terhadap Tuhan itu. Makanya Tuhan itulah yang maha kuat gitu, yang maha adil, yang maha penyayang. Di mana letak penyayang kita? Sedangkan sama anak saja kita timpang gitu memberikan kasih sayang. Karena kita punya kekurangan. Gitu. Di mana Ya, letak kekuatan kita? Paling umur kita cuma sampai 60 tahun, 65 tahun. Udah keok, udah mati. Sedangkan Tuhan, Ya, dia maha ya. kekal. Itu Pak, jadi Ya, nggak Pak ada Ustadz. tuh Tadi kan kita konsep sepakat, Tuhan kita- yang bisa diseret, konsep Tuhan yang bisa ditusuk, konsep Tuhan yang bisa digantung. Itu nggak ada. Tuhan lemah kayak gitu. Ya, tadi kan Pak Ustadz setuju makhluk itu lemah. Saya dan Pak Ustadz kan makhluk juga. Kita ini sama-sama batas. Kita sama-sama terbatas. Bagaimana mungkin Pak Ustadz merasa tidak terbatas dalam memahami konsep kehadiran Tuhan Yesus selama 33 tahun di dunia sesuai dengan keadilan yang Pak Ustadz tentang tadi. Sudah, gini Pak. Dulu Ayo. Nabi Adam bisa bergerak nggak? Bisa bernapas nggak? Nabi Adam. Sebelumnya tidak. Sewaktu dia diturunkan ke muka bumi, dia bisa mengambil napas nggak? Oh, itu keterangan Al-Quran nggak ngerti saya Pak Ustadz. Coba diterangkan Nggak. Pak Ustadz. Adam itu kan manusia, betul? Ya betul. Betul. Berarti waktu dia diturunkan ke muka bumi, dia perlu oksigen. Ya, Oke, berarti dia menghela napas, betul? ya, Oke, sekarang saya hari ini hidup dan Bapak hidup juga menghela napas, betul? ya. Itulah Tuhan semesta alam, Pak. Sejak zaman Nabi Adam diturunkan ke muka bumi sampai kita hari ini hidup dengan manusia-manusia lainnya, bentuk kasih sayang Allah, bentuk maha pengasihnya Dia, bentuk penyayangnya Dia, bentuk keadilan Dia. Semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup, Dia memberikan oksigen kepada kita. Itu bentuk keadilannya salah satunya. Ya, Tuhan Bapa mana? iya. Oksigen ini punya Tuhan, ya yang kami yakini juga oksigen ini. Tuhan Bapa mana? Coba, apa yang dia berikan selama 33 tahun? Oh, jangan dibawa. Itulah Pak, saya bilang. Resiko Tuhan nongol kayak gitu. Akhirnya tidak adil. Gitu. Ya mohon maaf ya teman-teman, saya nggak bisa terlalu keras karena di tempat saya udah jam 3 gitu. Kalau mau kenceng-kencengan tuh bisa sama Ustadz Sugi tuh, Ustadz Sugi. Silakan Ustadz Sugi. Oh, itu dari